Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, alhamdulillah kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kehidupan kita di hari ini. Alhamdulillah kita telah mengawali dengan menunaikan salat subuh berjamaah, bahkan ada di antara kita yang diberikan kelapangan oleh Allah untuk memulai dengan ibadah-ibadah sunnah menjelang subuhnya. Semoga diberikan konsistensi, istiqamah, dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala kita semua untuk menata jalan kehidupan yang lebih baik dan meniti ridha Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan. Pun demikian kita bermohon pada Allah semoga setiap hamba Allah yang berkehidupan sampai dengan detik ini dimanapun dia berada namun belum beriman, dikuatkan jiwanya, dimantapkan hatinya, dibimbing lisannya untuk bersyahadat sebelum wafat kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berdoa bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga para pelaku maksiat dan dimungkinkan kita berada di antaranya diberikan kelembutan hati oleh Allah Subhanahu wa taala, disentuh jiwanya untuk bertobat dan diberikan bimbingan untuk mengisi sisa hidup yang lebih baik, hayatan thayyibah, dan kembali kepada Allah dalam keadaan yang lebih mulia, husnul khatimah. Kita akan mencoba meniti jalan demi mewujudkan apa yang kita harapkan dengan cara mendalami tuntunan ajaran dalam syariat Islam, dan alhamdulillah diberi kesempatan kita untuk mengaji kembali bab akidah. Telah kita tuntaskan di pertemuan yang lalu satu dari 6 simpul penguat akidah, 6 simpul yang menjadikan kita lebih meyakini, lebih kuat tanpa ragu terhadap segala yang disampaikan dalam risalah Islamiyah, risalah keislaman yang membimbing kita menjadi hamba Allah yang lebih baik. Di antara 6 simpul itu yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, ini yang paling pokok dan menjadi wajib bagi setiap muslim untuk mengenal Rabbnya, mengetahui dengan baik sehingga dapat berinteraksi dalam rangka beribadah kepada Allah dengan interaksi yang sempurna, dan juga mengetahui dengan ilmu bagaimana cara memohon kepada Allah, mengatasi segala situasi, dan puncaknya adalah bagaimana menghadirkan sikap zikir, zikrullah, mengingat Allah dalam setiap interaksi kehidupan yang ia alami, baik dengan tatapannya, pendengarannya, tuturnya, langkahnya, dan lain sebagainya yang mencakup sifat dan sikapnya. Karena itu saya berharap teman-teman semuanya mengevaluasi kembali apa yang telah dipelajari, kemudian pelan-pelan ya mengkaji detailnya. Belajar itu butuh kesabaran ya, butuh kesabaran sampai kita betul-betul paham ya. Jangan kemudian kita terbawa oleh suasana pengen banyak, tapi justru memberikan beban pemahaman yang meningkat, yang dengan itu mohon maaf tidak konsisten kita untuk belajar sehingga pemahamannya sedikit. Nabi lebih menyukai proses belajar yang bertahap tapi matang gitu ya, sedikit-sedikit tapi paham, kita mengerti. Itu yang coba kita hadirkan manhajnya. Jadi kita mencoba menggali sampai ke pemahaman, pelan-pelan evaluasi, nanti baru berpindah kepada materi-materi berikutnya. Karena itu saya sarankan sebelum kita berpindah kepada simpul yang kedua, setiap kita ya tanpa kecuali mesti memaksa diri untuk mengevaluasi. Saya sudah berikan contoh di pertemuan yang lalu bagaimana kita bisa tampilkan istilah-istilah saja, kata-kata, tapi kita sambungkan satu-satu ya. Dari mulai materi awal, hadirkan apa nih, clue-nya apa gitu kan. Nah, supaya dengan mengklik gitu ya, dengan melihat itu kita bisa terbawa pada suasana pembelajaran, mengingat kembali ya tentang tentang kita manusia ya, bagaimana anatomi manusia itu seperti apa, kemudian esensi beragama, dari situ muncul din, dari din muncul Islam, dari Islam muncul kemudian 2 aspek utama, iman dengan amal. Lalu kita gali iman itu apa, amal itu apa, untuk menguatkan iman bagaimana, menguatkan amal seperti apa. Lantas ketemu simpul iman, simpulnya ada 6, dalilnya apa di Al-Quran, sampai kemudian pelajari satu persatu sampai dengan tuntas ya. Nah sekarang kita akan masuki teman-teman sekalian pada simpul yang kedua ya. Masih ingat waktu saya pernah tampilkan di awal-awal jumpa halaman ke-8 tentang definisi iman ya atau akidah ya, mafhumul iman awil akidah. Kalau saya tunjukkan pada teman-teman yang telah mendownload di web ya, ini ada di halaman 8 nih, yang di sini ya.
Ya, halaman 8 di paling kanan ya kalau di kitab. Saya tunjukkan dulu, kita Bismillah. Tampilkan angka Hindi sebetulnya ya. Ini ya halaman 8 tulisnya begini. Sebetulnya ini bukan angka Arab ya, ini angka Hindi ya. Yang seperti ini nih. Ya, tuh 2, 3 ya, 4 dan seterusnya. Nah, ini angka Hindi. Angka Arab tuh yang begini. 1, 2, 3, 4. Ini angka Arab. Ya, jangan salah, ini angka Arab yang ini. Ya, nanti termasuk nanti penemu angka 0 siapa dan sebagainya. Cari ya, coba cari supaya dapat belajar lebih dalam. Tidak harus saya kemudian berikan informasi secara menyeluruh, tapi saya ingin Anda coba mencari sampai menemukan, oh, Masya Allah, ternyata ini kembalinya ke orang Islam. Ternyata begawan pengetahuan yang dahsyat, ahli matematika. Terus lihat biografinya siapa orang ini, bagaimana masa kecilnya. Nanti akan ditemukan yang sangat menarik. Masya Allah, ternyata hafal Quran. Masya Allah, ternyata belajarnya luar biasa. Ya? Nah ini, kalau Romawi kan begini, ya 1, 2, ya kan? Nah 2 begini, 3, gitu kan? 4 dan seterusnya. Nah ini halaman 8 ya, teman-teman sekalian. Sudah? Nah, mafhumul iman awil aqidah, definisi atau pengertian iman atau aqidah. Ya, definisi iman atau aqidah. Wa mafhumul iman awil aqidah yantazimu sittata umurin. Ada itu, ya? Mafhumul iman wa mafhumul iman awil aqidah yantazimu sittata umurin. Masih ingat ya? Definisi iman itu atau akidah, ingat kalau iman itu menunjuk pada aspek keyakinan tanpa ragu sedikit pun. Ya, orangnya disebut mukmin. Kalau masih ada ragu-ragu, berarti menunjukkan lemah iman. Ya, jadi sifat orang beriman itu semakin kuat imannya, apa saja yang disebutkan kepadanya dari nilai syariat, dia yakin. Walaupun dia belum mengerti, karena terbatas informasi yang dia dapatkan, ilmunya belum cukup, ya, maka dia yakin dulu. Yakin aja dulu, nanti hikmah datang untuk membantu, membimbing akal, untuk memahami apa yang diberikan petunjuknya oleh tatanan syariat itu. Nah, itu sifat orang beriman. Nanti semakin tinggi imannya, jangankan diinformasikan sesuatu untuk diamalkan, misalnya diperintahkan atau dilarang. Dia baru dengar perintah saja sudah bergetar hatinya. Ya, dan ada getaran iman dalam jiwa. Jadi ada semacam konektivitas yang tinggi. Itu yang dimaksudkan di Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh insan beriman yang sejati itu cirinya bila disebutkan nama Allah ada getaran dalam jiwanya, dan jika dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah yang bertambah keimanannya. Itu baru dengar aja ada tambahan iman. Nah, apa cirinya? Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya, lalu dia terkoneksikan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan koneksi yang tinggi, konektivitas yang tinggi, tersambung gitu ya. Nah, jadi terbawa kehusyuan dan seterusnya. Nah, ini kalau disebutkan kata iman, kalau disebutkan kata akidah, sekali lagi itu ikatannya. Bagaimana ikatan itu kuat ya, dalam diri kita, sehingga dengan kekuatan itu simpul-simpul iman ini akan membangun amal kita untuk berkreasi. Ya, membimbing dengan cahaya imannya itu bagaimana seluruh fungsi tubuh kita itu digerakkan. Mata menatap bagaimana, lisan bicara bagaimana, itu simpulnya harus kuat. Semakin kuat, semakin bagus nanti tampilan sifat dan sikapnya, berwujud perilaku. Orang beriman itu nampak pada amalnya. Kalau Anda ingin melihat orang beriman, lihat amalnya. Ya, karena representasi atau refleksi iman itu nampak pada amal. Al-iman wal amal, ya. Nah, ini makanya kita menguatkan akidah supaya amalnya bagus. Ya, supaya amalnya bagus. Untuk itulah teman-teman sekalian, Nabi sering mengingatkan ya dalam kesempatan Jumat, tiap pekan atau umumnya ta'lim yang saya sampaikan Ali Imran ayat 102 itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang telah beriman, itu kan baru standar tuh. Amanu kan bentuk jama dari kata amanah. Telah beriman, tapi kita harus upgrade ya. Itu dalam bentuk menjadi identitas yang menguat, yang melekat menjadi mukmin. Jadi di Al-Qur'an itu nanti ada redaksi begini. Ya, ini untuk pengayaan sedikit ya. Amanah ya, begini teman-teman sekalian. Nah, bentuk jamaknya amanu ya, ya, amanah bentuk jamaknya amanu. Lihat ini amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun, misalnya kan ini Quran surah ke-2 Al-Baqarah misal ayat 285 kan. Jelas ya? Nah, nanti jamaknya amanu ini banyak sekali di Al-Quran kita temukan.
Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu gitu kan. Sampai ada penulis kitab menulis judulnya begini, Nidaur Rahman li ahlil iman. Gitu kan? Panggilan Allah yang Maha Kasih kepada orang-orang yang telah beriman. Gitu kan? Nah, ini membahas ya ayyuhalladzina amanu, gitu kan? Nah, ini ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas dan sebagainya. Ini. Nah, ini verb, bentuknya kata kerja, verb. Ya, kata kerja. Ya. Fi'il. Kalau kata kerja artinya apa? Menunjuk pada pekerjaan, gitu kan? Ya, namanya kata kerja. Menunjuk pada perbuatan, pada amal. Tuh. Amal itu kan bahasa Arab, ya kan? Ya, terjemahannya kan perbuatan. Makna dari amal itu perbuatan, pekerjaan. Dari kata sendiri, dari diksinya saja, Allah sudah memberikan kesan kepada kita bahwa ketika Anda sudah mengatakan beriman, amalnya apa untuk membuktikan keimanan itu? Apa pekerjaan Anda, amal Anda yang menunjukkan bahwa Anda itu telah beriman? Gitu kan? Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk berkomitmen membuktikan. Ya, ketika dipanggil, "Hei orang-orang yang telah beriman, hei orang-orang yang telah menyatakan beriman, ayo buktikan imanmu." Ya, melalui apa? Melalui amal. Ini makanya bentuknya kata kerja ini. Nah, karena itu kita bertanyakan kepada Allah, bagaimana cara kami membuktikannya ya Allah? Kami khawatir salah, itu kan, bimbing kami ya Allah, supaya kami beramal sebagai pembuktian iman. Cara menunjukkannya seperti apa? Ya, karena itulah kemudian kalimat-kalimat penyerta setelah kata iman itu menunjuk pada perbuatan yang langsung Allah tunjukkan. Yang Allah ridai, segala perbuatan yang Allah tunjukkan, Allah ridai, gitu kan, perbuatan yang baik disebut dengan saleh. Secara singkatnya demikian. Karena itu disifati dengan amal saleh. Ya, amal saleh. Ya, kalau banyak tinggal jamakan saja salihat, ininya jadi amilu, kan? Karena itu kita temukan kalimat amanu dengan amilus salihat. Misalnya di Quran surah ke 103 Al-Asr, ya. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus salihat. Paham ya? Nah, jadi kalau masih bentuknya verb begini, itu masih berbentuk latihan kita untuk pembuktian. Nah, makanya seringkali disebut kalimat-kalimat ini kalimat standar. Jadi standar tuh. Ya, standar sekali. Karena itu seringkali ini beriringan dengan yang pokok, baik terkait dengan pokok ibadah, ya, yang sifatnya ritual, atau nanti yang terkait dengan muamalah misalnya. Muamalah dengan aspek sosial. Nah, ini sebagai pembuktian iman. Jadi ada yang sifatnya ritual. Nah, seperti misalnya apa? Kalimat puasa kan dibuka, perintah puasa dibuka dengan kata amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kan? Demikian juga nanti ada yang sifatnya sosial, perilaku kita. Seperti di Quran surah ke-49 Al-Hujurat ayat 11 sampai dengan ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu, misalnya la yaskhar qaumun min qaum. Hei orang-orang yang telah beriman, buktikan komitmen imanmu dengan perbuatan apa? Lisan kamu itu loh, gitu kan? Kalau orang beriman pasti baik, jauhi hal-hal yang kotor, jangan mencela, jangan bikin hoax, jangan gibah. Ya, Al-Maidah ayat 1 itu kan ini, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hei orang-orang beriman, insan beriman itu menepati janji loh, gitu kan? Ya, tepati janji, ya tepati komitmen dan sebagainya. Nah, ini teman-teman sekalian. Nah, nanti kalau kita kemudian terbiasa mengerjakan ini semua konsisten, sehingga nah ini iman ini menjadi identitas yang melekat kuat dalam diri kita. Sudah berbentuk simpul ikatan yang kuat tuh. Jadi kalau kita mau ngikat iman ini, ya, ingin diikat dengan kuat, maka diikatnya lewat amal ini, lewat ini. Ya, ini sudah kita tuntas, kita hatamkan ini ya, untuk menguatkan ini. Ini saling sinergi kan satu dengan yang lainnya, sekaligus menjadi parameter tingkat kekuatannya. Jadi kalau semakin diikat, semakin kuat, ya apalagi ditopang dengan pengetahuan yang kuat, jadi ikatan yang kokoh, ya, mencengkram di dalam jiwa kita itu. Kalau sudah melekat kuat, nanti ini berubah jadi bentuk identitas. Kalau sudah identitas kan ke kata benda. Ya, identitas kan ke kata benda, tidak menunjukkan kata kerja. Karena kata kerja itu lebih menunjuk kepada sifat, lebih kepada perbuatan yang menyifati akan seseorang, gitu kan. Bisa dilihat karakternya, cirinya dari perbuatannya salah satunya, dinilai dari situ. Tapi kalau sudah kemudian jadi kebiasaan, maka itu melekat jadi satu identitas. Ya, gampang kok kalau kita lihat, misalnya ini ada orang rajin baca terus. Saat baca itu kan masih perbuatan, ya kan? Tapi kalau dia setiap hari baca ke perpustakaan, ke ini, nemu bacaan di jalan, diambil, dibaca, nah orang akan merubah dia dalam bentuk identitas. Dia kutu buku tuh, gitu kan? Ya, melekat kuat dengan itu. Nah, ini sama ya, itu sudah hukum umum. Ya, hukum umum. Maka ini akan berubah jadi bentuk identitas. Kalau sudah ke identitas, maka menjadi kata benda. Ya.
Naon gitu kan. Dibacanya pakai bahasa Inggris ya, naon, bukan bahasa Sunda, naon gitu ya. Jadi ini kesini sudah jadi isim, ya kan? Nah, karena dia pelaku, memiliki sesuatu pelaku, maka dia jadi subjek, isim fa'il, ya. Amana yu'minu, isim fa'ilnya ya mukmin. Amana yu'minu imanan fahuwa mu'min, ya kan? Mukmin. Nah, begini. Ya, untuk membedakan dengan yang lainnya pakai alif lam. Al-mu'min ini yang dimaksudkan, bukan yang lain. Al ini yang melekatkan perbuatan ini, menunjuk pada perbuatan ini. Tuh, ya. Ada alnya. Makanya surah 40 surah Al-Mu'min, bukan surah Mu'min. Al-Mu'min gitu kan. Ghafir atau Al-Mu'min, gitu kan. Surah ke-23 kan jamaknya Al-Mu'minun, bukan surah Mu'minun. Kenapa? Al ini menunjukkan hasil yang diperoleh dari sini, dari perbuatan. Ya, singkat tapi padat gitu. Yang dimaksudkan yang ini loh, yang telah berusaha untuk meniti amal-amal baik ini demi menguatkan iman, sehingga merubah status dia dari sekedar amanu atau amanah bentuk tunggalnya menjadi al-mu'min atau jamaknya al-mu'minun. Kan? Al-mu'minun seperti ini. Karena itu ketika Allah menerangkan al-mu'minun ini, teman-teman sekalian, itu disebutkan ya hasilnya begini gitu ya. Apa yang dia peroleh? Jaminan. Jaminan apa? Ini jaminan kebahagiaan, jaminan kekuatan, ya, jaminan kedamaian, ketentraman dan sebagainya. Jadi kalau kita belum merasakan, kita menyatakan kamu sudah beriman belum? Saya beriman, tapi kita belum merasakan kelapangan itu. Ya, baru ada sesuatu yang kecil sudah gelisah, sudah nggak enak, sudah cepat begini begitu. Berarti ini harus kita terus naikkan ini kualitasnya. Ya, nanti Allah akan mengecek setiap hari untuk kita bisa melihat apakah saya sudah naik ke level ini atau belum. Ya, kalau disebutkan nama Allah ada getaran, nanti kita bisa melihat apakah saat disebutkan atau sebelum disebutkan atau jauh bahkan sebelum disebutkan kita sudah menyiapkannya. Makanya panggilan-panggilan adzan yang menyebutkan nama Allah dilekatkan dengan waktu sholat amalan itu bisa digunakan sebagai parameter iman. Ya, ketika Allah menyampaikan di penutup surah ke-4 ayat 103. Ya, surah ke-4 An-Nisa di akhir ayat 103. Inna sholata kanat 'alal mu'minin, tuh 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh bagi insan beriman itu salat itu dia telah tahu waktunya. Ya, diketahui waktunya bagi mukminin tuh. Allah tidak mengatakan alladzina amanu tapi mukminin. Nah, di situ bisa diukur. Ada orang yang baru selesai subuh barusan tadi, dia sudah menyiapkan lagi sholat duhur jam berapa nanti ya gitu. Ada yang lebih dahsyat, nanti tahajud jam berapa nih malam ini. Ya, padahal dia baru tahajud tadi, baru subuh, udah ingat tahajud lagi. Nah, itu tingkatnya tinggi nih. Ya, tingkatnya tinggi. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, itu mendapatkan jaminan kebahagiaan yang dipastikan menggunakan tahqiq qad. Makanya ketika Allah menurunkan surah Al-Mu'minun diawali dengan qad. Pasti dijamin. Ya, qad aflahal mu'minun. Tuh. Tidak disebutkan amanu lagi kalau ini masih berproses. Ya, Allah tidak mengatakan qad aflahal ladzina amanu, tapi Allah berfirman qad aflahal mu'minun. Sungguh insan yang beriman yang sejati itu, yang telah berikhtiar, berusaha, kuat dan sebagainya, benar-benar beriman, dijamin oleh Allah pasti bahagia, pasti menggenggam kesuksesan. Kadar kebahagiaan, kesuksesan bisa relatif setiap orang. Bagi seorang ini bahagia begini, begini. Tapi ada definisi yang sejati, yang semua orang merasakan dan mengetahui bahwa itu bahagia. Itu yang sesungguhnya. Apa itu? Sesuatu yang melahirkan ketentraman pada jiwa. Apapun bentuknya. Bagi si A ketika dapat sepeda, tentram. Bagi si B ketika mendapatkan motor, tentram. Bagi si C nggak punya sepeda, nggak punya motor, nggak ada masalah. Ya, yang penting bagi dia misalnya, ya dia bisa menikmati kehidupan dengan nyaman, gembira, tenang, ada orang-orang terbaik di sekitarannya. Nah, ini falah namanya. Ketika digenggam disebut dengan aflah. Siapa yang mendapatkan ini? Mukminun. Ya, apa latihannya? Ayat berikutnya kan di ayat 2 dan seterusnya. Alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Amal semua tuh. Ya, tapi amal ini telah menjadi sifat. Coba lihat alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina 'anil lagwi mu'ridun. Jadi telah berubah ke sini semua. Jadi dia telah terbiasa. Khashi'un itu yang terbiasa menikmati salat, yang terbiasa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas, yang terbiasa mengerjakan zakat. Ini sudah jadi kebiasaan. Nah, ini yang kita coba lakukan. Jadi dari pemaksaan positif pada diri kita melahirkan kebiasaan. Ya, bisa karena biasa, ya, dan biasa itu kan harus dipaksa pada awalnya. Pada hal-hal yang positif. Jelas ya? Nah, untuk menguatkan simpul ini, kalau ingin lebih kuat lagi, lebih dahsyat lagi, kan ada orang yang berlatih, ya, kuat, bagus, cuman ilmu kurang, sehingga mudah disimpangkan. Ya kan? Nabi kan pernah memberikan isyarat juga, bahwa ada di kemudian hari yang terlihat orang-orang seperti bagus ibadah, tapi kurang ilmu. Akhirnya nekat berbuat sesuatu yang tidak benar.
ya ada dorongan-dorongan dalam dirinya berbuat sesuatu yang salah gitu. Ya, saya beri contoh, kan kita dapati ya kalau ke kondisi kekinian, kok ada orang berusaha meningkatkan iman, belajar, tapi bisa jadi saling mencela, puncaknya saling menyakiti gitu kan, sisi lain tuh. Nah, ini belum masuk ke tahap ini, karena kalau yang begini nggak begitu. Kalau yang begini nggak begitu gitu ya. Kalau yang betul-betul beriman level ini nggak akan mungkin muncul tanda-tanda tadi. Dia masih di sini, dia belum masuk ke sini. Nah, karena itu untuk menguatkan lebih mantap lagi bagaimana cara beriman yang bagus kan, kemudian bisa mengimplementasikan iman lewat perbuatan, nampak kebaikan dan sebagainya, mesti ditopang dengan ilmu. Ya. Nah, ilmu ini nanti yang memberikan satu perbedaan kepada kualitas iman. Jadi kalau sudah ditopang lewat ilmu, ibadahnya tuh bisa luar biasa. Yang kedua, argumentasi kuat di soal dari sisi manapun, dia bisa mempertahankan keimanannya, bahkan bisa menjelaskan kepada orang lain ya dengan cara yang lugas, dengan baik dan sebagainya. Ini pentingnya. Dan kita sudah bahas ini, ya ada 6 simpul. 6 simpul ini dikenal dengan rukun. Ya, yang pertama sudah kita selesaikan, kemudian yang kedua kita akan masuki, yaitu apa yang telah kita sampaikan secara umumnya, ma'rifatu bima wara' hadzal alam, itu kan, awal alam ghairil manzur, mengetahui ya segala hal yang terkait dengan kehidupan kita yang tak nampak ya dalam pandangan kita secara kasat mata. Ya, setelah kita beriman kepada Allah urutan pertama, kita akan masuki kepada bagian yang kedua, ya, yaitu apa yang akan kita urai saat ini. Jadi apa yang ingin saya sampaikan dengan mengulas ini sedikit ya dari apa yang telah kita bahas, saya menginginkan bahwa coba pelajaran simpul pertama sudah terasakan belum nikmatnya? Ada perbedaan nggak gitu? Ya, karena itu kan diakhiri dengan praktek. Saya selalu mendorong kepada teman-teman semua, diri saya pribadi, ya coba kita praktekkan dulu. Praktekkan yang kemarin itu, sebut nama Allah dengan apa yang telah kita pelajari. Nanti ada perbedaan nggak? Ya, puncaknya merasakan gitu ketersambungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pengawasannya, perhatiannya. Itu cirinya nanti ada perbedaan ketenangan di jiwa. Kan kemarin saya bahas puncak dari pembahasan pertama itu zikir, zikrullah. Nah, ciri zikir yang pertama itu dampaknya ketenangan hati. Di Quran surah 13 ayat 28, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, yakinkan pada jiwamu dengan kamu berzikir kepada Allah, itu ada ketenangan di dalam jiwa, ada kedamaian dalam hati ya. Nah, itu dulu yang didapatkan. Baik, sekarang kita masuk pada bagian yang kedua. Saya berikan sedikit sekali untuk mengantarkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat Rahman, Rahimnya, kasih yang sangat dalam, perhatian yang tinggi kepada kita semua, hamba-hamba Allah, seluruh makhluknya, menginginkan kita memiliki percepatan-percepatan, kan? Dalam meningkatkan ketakwaan, untuk merasakan kenikmatan iman. Seperti yang pernah saya sampaikan konsepsinya di pertemuan-pertemuan yang lalu. Bagaimana dengan takwa itu bisa menguatkan iman, bagaimana kalau iman itu semakin kuat ada kenikmatan, apa yang disebut dengan halawatul iman, sehingga ada kebahagiaan dirasakan, kesuksesan misi dunia. Bahkan satu hal yang Allah sampaikan, bahkan sejak Adam pertama diturunkan beserta istrinya, jaminan yang diberikan tentang keadaan saat mereka beraktivitas di dunia termasuk anak cucunya. Itu kan jaminannya tenang dan senang. Ya, di Al-Baqarah ayat 38 itu, masih ingat? Ya, Quran surah kedua ayat 38. Ya, qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda. Faman tabi'a hudai fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sekarang dimulai misi kalian di bumi. Memang kan saat dicipta Adam misinya di bumi, kan? Ya, seperti disampaikan di Al-Baqarah ayat 30, sudah risalahnya di bumi bukan di langit, kan? Kemudian turun. Saat diturunkan itu, setelah ada pelatihan singkat, diberikan pengetahuan dan sebagainya, turun, disampaikan oleh Allah, bersama dengan kalian turun, aku kemudian dampingkan dengan apa? Dengan hudan, dengan petunjuk. Kalau diikuti petunjuk ini, maka semua tata kelola kehidupan di dunia ini, ya kan? Yang kalian ditugaskan di bumi itu, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak akan pernah merasakan kegelisahan dan kesedihan mendalam. Jadi tidak gelisah itu kan tenang, ya, tidak sedih mendalam, senang. Jadi sebetulnya menjalani kehidupan di muka bumi ini, apapun yang kita kerjakan, itu dasarnya itu senang dan tenang. Nah, cuma untuk mendapatkan senang dan tenang harus dilihat di petunjuk hudan. Ya, hudannya ada di mana? Sekarang kita dapati Al-Quran. Ada di situ semua. Allah yang sudah memberikan pedomannya kepada kita. Nah, ini harus kita punya basic ilmu untuk membaca itu semua. Ternyata kunci yang paling utamanya, salah satunya ada di mana? Ya kan? Di pembelajaran-pembelajaran yang terkait dengan aspek-aspek pedoman di Al-Quran. Ini yang jadi ilmu. Para ulama kita, Masya Allah, semoga Allah limpahkan pahala untuk mereka, menghimpun semua itu lewat karya-karya mereka. Ya, nah ini puncaknya. Nah, dari situ kemudian saking rahmannya Allah kepada kita, saking sayangnya diinfokan dalam Al-Quran yang petunjuk hidup kita itu, ya, bahwa Allah kemudian menugaskan ya hamba-hambanya, makhluk yang lain selain manusia untuk mensupport manusia.
Ya, mensupport, mendorong manusia, membantu manusia meningkatkan takwa itu. Kemudian juga membantu mencatat amal-amal mereka, gitu kan? Mudah bagi Allah untuk menyampaikan. Allah sangat maha mengetahui, sangat maha mengetahui. Ya, sebetulnya kalau sudah pakai maha nggak usah pakai sangat lagi. Tapi kadang-kadang harus ditekankan sesuatu yang mendalam di rumus bahasa kekinian, ya, untuk bisa memberikan satu penguat yang tinggi. Seperti inna ditambah kod lagi, gitu kan? Lam ditambah kod lagi untuk menguatkan betul. Ya, kan orang kalau sudah mengatakan sangat penting nggak usah pakai amat lagi, kan? Tapi ada orang kini mengatakan amat sangat penting untuk menekankan sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, jadi Allah sangat maha mengetahui gitu. Ya, udah cukup gini nggak usah bantah lagi. Tapi untuk bisa memberikan sifat keadilannya, ya kan? Supaya ada pembuktian-pembuktian, supaya manusia juga nggak mengelak dengan lisannya, nggak membantah dengan sendirinya. Ini ada buktinya nih, kamu mengerjakan ini begini, ini begini. Ya, untuk menunjukkan keadilan Allah, dan dengan sifat rahmannya Allah berikan syafaat, berikan ampunan bagi hamba-hamba yang mau kembali, dan disaksikan oleh pembuktian makhluk-makhluk yang lainnya. Ya, ini menunjukkan keagungan Allah, membuktikan kerahmanan Allah, gitu kan? Ya, beda kan ketika Anda melakukan perbuatan, walaupun ada hakim sudah dapat info. Dalam dunia kita, walaisa kamitslihi syai', nggak ada yang serupa dengan Allah tingkat keagungannya. Ya, ada seorang diduga misalnya kan, jadi terduga naik tersangka. Ya, dari tersangka kemudian jadi terdakwa. Ketika terdakwa kan kemudian disidang. Sebetulnya kan hakim sudah dapat informasi sebelumnya dari sini, kasusnya udah masuk. Saat P21 itu kan kemudian ke kejaksaan kan, berkas sampai kan ke pengadilan, dipelajari semua, hakim sudah tahu. Ya, tapi kan nanti ada pembuktian tuh. Jaksa penuntut misalnya kan, sebelum menuntut itu kan menghadirkan saksi, pengacara, pembelaan, begini, terdakwanya ada di situ. Sampai nanti hukuman muncul, putusan muncul, apakah jadi terpidana ataukah bebas murni dan sebagainya. Dengan hakimnya tahu, tapi untuk menunjukkan keadilan yang objektif, ada pembelaan bisa membela, saksi yang lain ada, sehingga nanti terdakwa nggak mengatakan, hakim kok mutusin sendiri, buktinya apa? Saksinya siapa? Anda dapat info dari mana, gitu kan? Nah, itu sifat manusia begitu karakteristiknya. Karena itulah dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala mudah bagi Allah memutuskan. Nah, cuma manusia kemudian diberikan satu sifat oleh Allah Subhanahu wa taala yang dengan itu bisa menatap keadilan Allah. Dihadirkan nih, ya, diciptakan nih catatan kamu dulu begini. Ini tayangkan tuh videonya, ini kamu begini gitu, ditampilkan oleh Allah. Nah, disaksikan, ada penguatnya dan sebagainya. Ini provokatornya yang begini, kenapa kamu ikuti? Padahal aku turunkan ini. Ada yang menyaksikan, sehingga dia nggak bisa mengelak, gitu kan? Malu sama Allah, gitu kan? Saat malu dan putus harapan itu, tiba-tiba Allah mengatakan, aku ampuni dosamu. Ya, karena engkau ada iman dalam jiwamu, ternyata engkau punya sahabat yang suka mendoakan, ternyata engkau punya amalan begini, ternyata engkau ketika ditimbang begini, bisa terjadi demikian. Dan rahmat Allah terasakan dengan kuat. Nah, di antara makhluk yang Allah ciptakan dengan yang punya tugas-tugas tertentu, yang sebelumnya mereka juga diciptakan sebelum kita, ada yang macam-macam, ya, tupoksinya, ya, tugas pokok aksinya itu beda-beda gitu ya. Ada yang tugasnya bertahmid saja, kemudian mensucikan Allah saja, ada yang di arasy, ada yang macam-macam. Ya, makhluk itulah yang dikenal dengan malaikat namanya. Dikenal malaikat. Materi penciptaannya dari nur, cahaya, dari keterangan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sifat bawaannya adalah sifat takwa saja. Ya, jadi ini supporter kita yang paling tinggi, ya, dengan berbagai klasifikasinya. Jadi yang kedua yang kita pelajari, kita akan belajar tentang malaikat. Nah, ya. Nah, jadi saya ingin satu-satu dulu untuk menerangkannya. Nah, ya kan? Materi penciptaan manusia, malaikat, ya, berbeda tentunya dengan manusia, juga dengan jin, ya kan? Jadi malaikat lebih awal. Nabi menyampaikan diciptakan dari nur, ya, nur, cahaya. Berbeda dengan jin. Kalau jin dari api yang menyala-nyala, ya, api yang bergolak, ya kan? Di Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat ke-27, wal jan khalaqnahu min qablu min naris samum. Sedangkan kalangan jin, bangsa jin, jan itu salah satu bentuk jama dari jin. Bisa jan, bisa juga dengan jinnah, ya kan? Minal jinnati wan nas. Bisa jan, bisa jinnah, ya. Baik, itu bentuk jamaknya, wal janna, dan kalangan jin itu kan kami ciptakan sebelum manusia. Jadi urutannya malaikat, itu kan? Malaikat, kemudian jin, kemudian setelah itu baru manusia, bashar.
Bashar. Makanya di ayat 28-nya ini bashar disebutnya. Bashar itu nanti untuk menentukan perbedaan materi antara malaikat dengan manusia. Ya. Baik, yuk kita lihat teman-teman sekalian. Jadi ini materinya dari nur, cahaya. Jin itu nar. Tuh lihat, nur, nar. Beda ya. Kalau ini nur, cahaya, ini nar, api yang bergejolak. Ya. Kalau ini tin, beda sendiri tuh. Ya. Ini tin. Sudah dari satu bahan tanah ya tertentu gitu. Nanti banyaklah yang kita bisa dapatkan. Nanti kalau sudah masuk ke sini kita akan terangkan min solsoli min hamain masnun bagaimana dan seterusnya sampai kita ketemu bahan-bahan materi dasarnya. Baik, ini dulu ya. Jadi ini lebih awal karena itu dimensinya lebih tinggi. Ini di atas ini pun di atas ini gitu ya. Ya, di atas itu dalam pengertian dari sisi dimensi berdasarkan aspek materi. Jadi kita kan nggak bisa ngelihat jin ya, nggak nampak kan dan sebagainya. Dan ini pun sama, ini kesini tuh lebih tinggi malaikat itu posisinya. Ya, wallahu a'lam bagaimana keadaan dan sebagainya karena bukan alam kita. Ya, tapi keadaan yang nanti kita akan lihat di paparan ayat-ayat Al-Quran, informasi yang sampai kepada kita akan melihat bagaimana alam malaikat Allah tampilkan kepada kita, kan? Dan seperti apa kemuliaan-kemuliaannya. Demikian gambarannya. Kemudian sifat bawaannya, sifatnya itu takwa, diciptakan dengan takwa saja. Di materinya nur, cahaya, ya cahaya. Ini ada yang menarik itu Ibnu Sina atau yang di Barat dikenal dengan Avicenna, ya pernah menganalisis tuh pergerakan malaikat dalam Al-Quran. Karena beliau kan memang di sains ya ininya, walaupun hafal Quran itu, hafal Quran, paham tafsir dan sebagainya, rajin sholat, kalau lupa itu 2 rakaat sholat, ingat apa yang dilupakan. Jadi bawaannya kembali kepada ibadah, gitu kan? Kadang-kadang banyak manusia sekarang lebih hebat daripada Ibnu Sina. Ya, sholat nggak ingin mengingat yang dilupakan, ingat semua tuh. Kalau orang dulu tuh lupa sesuatu, sholat dia, kemudian dia ingat. Kalau orang sekarang dia sholat, semua yang nggak ingin diingat pun ingat. Itu luar biasa. Ya. Nah, yang menarik teman-teman, beliau menganalisis tuh. Misalnya di surah Al-Ma'arij juga di Sajdah bagaimana malaikat yang ditugaskan bolak-balik itu yang ngurusin urusan dunia, melapor kepada Allah, menyampaikan sesuai dengan hikmah tertentu. Ya, karena dilihat diciptakan dari cahaya, kemudian dilihat ayatnya satu harinya sama dengan 1000 tahun dan sebagainya, dihitung tuh. Ya, di kitab Al-Basair namanya. Hitungan itu yang menjadikan pecahan dengan kecepatan cahaya. Yang kelak ada yang menduga itu ditemukan oleh Einstein, kemudian dari situ belajar ditemukan teori relativitas I sama dengan MC kuadrat itu. IMC kuadrat dikembangkan kemudian ya. Nah, nanti kalau ada kelas-kelas di pengetahuan, saya akan tunjukkan kitab-kitab klasik. Ini loh kitabnya nih. Ini yang Qanun Fittib, ini Asy-Syifa, ini Al-Basair, dan yang macam-macam. Ini yang ditemukan oleh ilmuwan barat yang ini. Kemudian ada yang copy paste langsung, ada yang mengembangkan, ada yang macam-macam. Nanti supaya anak-anak kita sekarang tahu asalnya dari mana, kan jarang sekali digali seperti itu. Sekarang masih banyak diterjemahkan, diriset, digali, itu kitab-kitab orang dulu ya, orang-orang hebat di masa lalu. Tentu kita menghargai karya-karya orang sekarang dan sebagainya, tapi akan lebih hebat kalau kita mengetahui akarnya ya, dan dengan itu kita bisa kembangkan lebih dalam. Nah, ini sifatnya takwa. Nah, sedangkan takwa itu kan sumber kebaikan, sifat-sifat baik yang di awal sudah saya pernah terangkan ya. Jadi kalau sudah takwa itu pasti jalannya baik saja, baik gitu kan. Nah, ini yang kemudian menjadikan malaikat tidak punya potensi keburukan. Ya, di Quran surah ke-66 At-Tahrim ya, di ayat yang ke-6. Kalau Anda baca pertengahan sampai akhir ayatnya, Anda akan temukan, perhatikan kalimatnya, perhatikan ayatnya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak punya potensi maksiat terhadap segala yang Allah perintahkan kepada mereka. Ya, kemudian mengerjakan tugas sesuai tupoksinya saja. La ya'sunallah. Jadi nggak punya bakat salah. Ya, malaikat nggak kenal salah. Lawannya setan, nggak kenal benar. Nanti kita bahas setan dengan tersendiri. Jadi malaikat nggak kenal salah. Jadi di konsepsi Islam, ya kan, baik di dalam Al-Quran disampaikan ya dengan tegas ataupun dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi malaikat itu nggak punya potensi untuk berbuat salah. Ya, jadi kita nggak mengenal istilah malaikat gagal gitu kan. Malaikat gagal, false angel gitu sifatnya. Jadi nggak kita ketahui konsepsi malaikat yang berbuat salah atau sengaja melanggar ketentuan Allah dan sebagainya.
Apalagi kalau kita lihat kan kadang-kadang Hollywood itu suka mencitrakan sesuatu dalam bentuk kemudian ya taruhlah cerita film atau apa. Dulu saya pernah lihat tuh ada namanya film Konstantin itu. Ya, Konstantin kan Jibril ya, di situ digambarkan malaikat Jibril kerjasama gitu kan dengan anaknya iblis Lucifer untuk melawan ketentuan Tuhan. Jadi aneh juga gitu kan. Nah, kita berbeda, dalam Islam tidak demikian. Ya, yang Keanu Reeves itu ya saya sih nggak hobi nonton begitu, cuma begitu saya pernah lihat sekilas itu ada, oh ini menarik juga nih konsepsi di keyakinan mana nih, ada malaikat bisa salah gitu kan, bisa kerjasama dengan setan, kemudian dikutuk turun ke bumi, sayapnya patah satu dan sebagainya gitu. Nah ini hal-hal yang menarik, yang sebetulnya secara logika pun kita bisa bertanya dan menyoal itu semua, ya kan? Nanti di lain waktu kita akan perbandingkan. Nah, saya mau kembali ke sini karena malaikat itu jiwanya takwa, ini sifat bawaan dasarnya itu takwa, maka nggak ada potensi maksiat. Makanya kita nggak pernah mengenal di dalam Al-Quran, dalam hadis, narasi-narasi malaikat berbuat salah. Ya, kan saya sering kali mengatakan, bertanya, apakah Anda pernah mendengar malaikat Jibril korupsi ayat misalnya? Ya, salah menurunkan wahyu. Ya, makanya kita menolak klaim yang mengatakan bahwa ada satu sekte ekstrim sekali mengatakan malaikat Jibril itu salah nurunin wahyu, harusnya bukan ke Nabi Muhammad, harusnya ke Ali bin Abi Thalib. Ada yang begitu tuh, sekte-sekte yang menyimpang, yang penyimpangannya sangat tinggi gitu kan. Hati-hati ya kalau ada yang begitu tuh, ya, yang menempatkan seseorang figur di luar batas kemuliaannya, dia mengangkat malah mengeluarkan dari kemuliaan kepada yang lebih buruk daripada itu, ya. Nah, saya ingin ingatkan itu semua teman-teman sekalian. Jadi nggak ada malaikat menurunkan tertukar wahyu, nggak ada malaikat salah cabut nyawa atau telat menunaikan sesuatu. Itu nggak mungkin. Ya, karena ada sifat ya la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, dia mengerjakan segala apa yang diperintahkan. Apa yang diperintahkan Allah kepada mereka, tugasnya macam-macam. Ya. Nah, cuma bawaan dasarnya ini takwa. Ya, lawan dari takwa kan nafsu, fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini fujur ini kan nama lainnya nafsu, sering kita kenal dengan nafsu. Makanya malaikat itu tidak ada nafsu. Ya, tugasnya begitu saja, nggak ada dorongan nafsunya. Ya, jadi malaikat nggak makan, nggak menikah, ya. Ya, apalagi kalau yang netral saja nggak dilakukan karena dorongan nafsu kan, nggak ada malaikat berpasangan. Ya, Jibril istrinya siapa? Nggak ada kita dengar begitu. Ya, malaikat maut misalnya kan pernah menikah? Tidak juga. Dan jadi nggak ada bawaan nafsu. Kemudian juga tidak makan, tidak macam-macam dan sebagainya. Makanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam kedatangan tamu malaikat yang sebetulnya akan datang ke tempat Nabi Lot, keponakannya, mampir ke tempatnya Nabi Ibrahim untuk memberikan satu hikmah, pelajaran kepada kita. Di surah Adz-Dzariyat itu kan, dari ayat 24 sampai dengan 30. Kan kisahnya dihidangkan makanan, cuma nggak makan kan. Karena memang nggak ada sifat nafsu di dalamnya. Ya, nggak ada sifat nafsu. Nah, karena itu untuk yang netral saja tidak mengerjakan. Netral itu dalam arti makan, menikah, minum dan sebagainya, apalagi berbuat maksiat, ya, berdusta, menyalahi ini, menyalahi itu mustahil dilakukan. Ya, karena itu tupoksinya aja, tupoksi, kerjakan apa yang diperintahkan, itu yang dilakukan. Nah, nanti kenapa saya bahas ini di awal? Nanti ketika masuk kepada pembahasan Rasul, simpul yang keempat, kita akan paham, oh ternyata ini kenapa Nabi yang diutus kalangan manusia, bukan malaikat. Karena memang malaikat nggak bisa ditiru. Ya, sekarang kita mau menikah, mau nyontoh malaikat, gimana malaikatnya aja nggak nikah? Ta'aruf juga nggak. Apa Anda pernah dengar malaikat Israel ta'aruf misalnya? Kan tidak. Jadi kita nggak bisa nyontoh, mau cari makanan nggak bisa, membangun sesuatu nggak bisa. Ya, makanya malaikat nggak ditugaskan sebagai khalifah di bumi, karena untuk menjadi khalifah itu butuh sesuatu dorongan untuk memakmurkan, kan? Dorongan untuk berkreasi. Makanya kita lihat bentuk masjid begini, ada yang begini, kan? Sajadah begini, kreativitas. Baju yang kita kenakan begini, prinsipnya menutup aurat, cuman coraknya banyak. Itu malaikat gak bisa begitu. Jadi kalau malaikat ditugaskan di bumi, kaku kehidupan gak akan berkembang, fungsi khalifah gak akan berjalan, kan? Dan kita pun diminta mencontohnya bukan malaikat. Ya, siapa? Nanti Allah akan berikan kepada kita ya satu gambaran lagi saat masuk pada simpul yang keempat setelah kita pada Rasul. Siapa Rasul ini? Nanti kita akan lihat tuh kan turunannya kepada kita. Nah, ini yang dimaksudkan. Nah, hanya kemuliaan malaikat ini karena ada dengan jiwa takwa, lalu mengikat kepada mereka perintah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Apa perintahnya? Macam-macam. Nanti ada ragam jenis malaikat. Ada yang ditugaskannya untuk bertasbih-tasbih aja. Ya, ada yang tasbih, takdis, ya, menyucikan Allah, mengagungkan Allah, memuji Allah. Itu yang di Al-Baqarah ayat 30. Ya, Quran surah kedua, Al-Baqarah. Ya. Quran surah kedua ayat 30.
Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu tasbih bihamdika tahmid wa nuqaddisu lak taqdis. Ya. Jadi ada malaikat yang tugasnya bertasbih aja terus tasbih, subhanallah, 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 subhanallah. Itu untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana menyucikan Allah, mengagungkan Allah, sekaligus memberikan kesan kepada kita. Ya, ini malaikat aja, makhluk yang nggak ada potensi salah, yang sudah takwanya tinggi, masih bertasbih kepada Allah. Tasbih, karena itu fitrah makhluk itu bertasbih. Menyucikan, mengagungkan, memuji kepada Rabbnya. Masa kalian yang banyak ada potensi salahnya gitu kan, yang masih bercampur takwa dengan nafsunya, nggak mau bertasbih. Makanya kita dilatih untuk tasbih setelah sholat. Subhanallah, 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 ya. Ada tahmid dan sebagainya. Jadi malaikat itu tugasnya yang itu aja. Ya, ada yang di aras, tugasnya di aras saja. Demikian seterusnya. Dan ada yang ditugaskan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ya tugas pokok kita sebagai khalifah di bumi. Ya, terkait dengan tugas kemanusiaan kita, misi kehambaan kita. Nah, malaikat ini yang penting kita kenal karena terkait langsung dengan tugas-tugas pokok kita, ya. Tugas-tugas pokok kita. Jadi kalau kita kemudian sedang melakukan aktivitas, apa peran malaikat ini terhadap kita yang akan menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ini yang akan membuktikan ini akan membuktikan ini, ya. Kemudian apa yang terjadi dengan aktivitas ini kalau kita mengerjakan, siapa malaikat yang berperan? Itu kita harus kenal. Ya, kenapa? Karena tadi saya sampaikan di awal bahwa karena rahman Allah lah, sifat kasihnya yang sangat dalam, rahim Allah lah, perhatiannya yang sangat luar biasa, menjadikan Allah ya menolong, membantu kita untuk mensupport jiwa takwa kita. Saat diciptakan ada jiwa takwa, ya kan? Saat yang bersamaan ada katalisnya, fujur, yang kita sebut dengan nafsu. Nah, mudah bagi Allah membiarkan manusia biar berproses saja sendiri gitu kan. Nah, tapi provokasi yang muncul dari setan, ya kan, memprovokasi ini sifat fujur sehingga bergeser dari tugasnya untuk menjadi katalis mensupport takwa, malah dia berdiri sendiri, ya, mengeluarkan sifat-sifat yang jeleknya. Nah, ini kan harus ada nih pembandingnya, ya kan. Ya, harus ada kemudian yang mengontrol ini, mengendalikan dan sebagainya sehingga jiwa takwa juga mendapatkan support yang positif. Ya, maka ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala makhluk yang memang hanya ada kaitan dengan takwa saja. Siapa? Malaikat. Ya. Maka rahman Allah yang menjadikan kita itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat rahmannya, ya, dibantu dengan semaksimal mungkin dengan cara yang sangat luar biasa, didorong kita untuk meningkatkan sifat takwa. Ya. Karena itulah kemudian kita selalu mendapatkan dorongan-dorongan kebaikan pada jiwa kita yang tanpa sadar sebetulnya kita merasakannya. Kalau nggak percaya silakan. Saat adzan berkumandang itu, kan ada getaran kan di jiwa kita, cepat, sudah adzan, siap-siap. Kalau tiba-tiba akan cenderung pada sesuatu yang kurang baik, diingatkan itu salah. Ya, kadang-kadang kita berdialog dengan jiwa kita. Nah, itu ada yang Allah tugaskan untuk bisa membangkitkan jiwa takwa supaya maksimal, walaupun nanti keputusannya kembali kepada keadaan kita, bergantung kepada latihan amal kita. Ya, ini yang akan menentukan kuat tidaknya sinyal takwa yang sudah kita bangun. Nah, sekarang kita akan mengenali teman-teman sekalian, ya, di antara malaikat itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bertugas yang mensupport takwa kita, sekaligus juga memberikan satu gambaran aktivitas kepada kita dengan tugas-tugas tertentu, yang ada yang menjadikan pembuktian kesaksian kita dalam beramal, ya kan? Ada yang ditugaskan nanti saat kita berpindah ke alam kubur, ya, ada yang bertugaskan nanti terkait dengan kehidupan kematian kita diperintahkan oleh Allah, ya, dan sebagainya. Ini akan coba kita turunkan dan bagaimana cara mengenali itu serta lawannya. Ya, paham ya apa yang saya uraikan sampai dengan saat ini? Jadi kesimpulan cepatnya adalah dalam rangka kita bisa menguatkan keimanan kita kepada Allah setelah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menugaskan makhluknya tertentu yaitu berwujud malaikat untuk bisa mensupport semua kegiatan kita yang mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan percepatan-percepatan. Nah, yuk kita coba bahas apa itu malaikat. Dasarnya bagaimana, ada berapa yang perlu kita ketahui, dan seperti apa Al-Quran menggambarkan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, malaika jama' dari kata malak namanya. Malakun. Ya. Masya Allah. Nah, ini materinya penting nih. Saking pentingnya dihapusnya susah nih, ya. Makanya kalau sudah belajar
Ya, dihapus saja susah. Makanya teman-teman harus serius ya, catatannya itu di review lagi. Ya, malaika tulisannya begini. Malaika. Ya. Kan? Ini bentuk jamak dari kata malakun. Malakun. Sudah? Malak. Jadi ada malik yang memiliki, ada malak, itu beda. Malakun yang diberikan satu kewenangan tertentu, ya, diberikan satu kewenangan, bentuknya satu, ini tunggal, singular, mufradnya, ya. Ini kalau kita ngaji bahasa Arab ya, dengan kita dalami fikih lughahnya, itu masya Allah teman-teman, kita akan luar biasa menemukan satu kedahsyatan, keistimewaan dalam Al-Quran itu yang nggak kita temukan dimanapun. Yang memang sangat membuktikan bahwa itu firman Allah. Gak ada makhluk yang bisa seperti itu membuat misalnya atau berkata yang senafas atau bahkan mirip atau mendekati Al-Quran. Enggak. Ya, jauh sekali. Ya, ini dari kata-kata aja kita temukan malik misalnya kan. Malik. Jadi ada malaka yamliku gitu kan. Ada malik. Ada malikun. Malikun, gitu kan? Kemudian ada malakun, ada mulkun. Tuh, mulkun. Tuh. Ada milkun. Ya. Itu udah beda-beda artinya. Ya. Kalau sudah malikun yang memiliki segalanya, raja di raja. Malikun. Ya, mau pakai misalnya bacaannya panjang, kalau kita pakai hafaz dari Asim, Maliki Yaumiddin. Kalau pakai misalnya Qalun dari Nafi' atau Warsh dari Nafi', Maliki Yaumiddin, raja segalanya, yang memiliki segalanya. Kan malaka kata kerjanya, punya, menggenggam, memiliki gitu kan, kewenangan dan sebagainya. Pemilik segalanya malikun. Ya, malikin nas, yang menggenggam segala yang terkait dengan manusia, pemilik segalanya. Kekuasaannya disebut mulkun. Makanya ada surah Al-Mulk. Ya. Kekuasaan disebut apa? Mulkun. Tuh, Al-Mulk. Ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Itu kan kalaupun kita diberi sedikit aja gitu. Ya, itu pakai dhammah tuh. Dhammah itu yang menghimpun, menggenggam segalanya, dan dhammah menunjukkan makna banyak. Makanya kalau sudah mengatakan dhammah gitu kan, menunjuk pada makna banyak. Gitu ya. Beda dengan kalau kita katakan ini kan rafa juga tinggi. Jadi kekuasaan Allah itu tinggi, banyak, menggenggam segalanya, itu dalam fikih bahasa. Kalau dia menjadi kecil jadi kasrah. Makanya kasora itu pecah, sesuatu yang kecil. Ya, kesuara pun jadi kecil gitu. Jadi A terbuka, U banyak, I kecil. Pecah, kecil suaranya gitu kan. Nah, kenapa perempuan selalu menggunakan harokat kasrah? Karena perempuan cenderung lebih lembut, lebih kecil. Jarang kan ada perempuan ditanya, ibu namanya siapa? Saya Nia, gitu kan? Tidak, Nia, gitu kan? Jadi kita pun agak susah menirunya karena memang seperti itu fitrah karakternya, bawaannya berbeda, gitu kan? Nah, itu kasrah, kecil, gitu kan? Nah, itu dalam kehidupan pun kita bawa begini. Apa yang dimiliki manusia, dipunyai pun itu kecil, makanya harokatnya pakai kasrah. Untuk makhluk milkun, untuk Allah mulkun. Dan itu sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi milik. Milik itu dari bahasa Arab asalnya milkun. Ya, tapi ingat, ada pesan di dalamnya, harokatnya kasrah. Hei, apapun yang kamu rasa kamu miliki, sebanyak apapun, setinggi apapun kalau jabatan kedudukan, tetap kecil nilainya. Saking kecilnya apa yang kamu miliki itu hancur, kamu butuh perawatan lagi. Yang besar jadi mengecil, kedudukan jadi selesai, pensiun, purna, nggak ada apa-apa lagi yang dipegang karena kecil. Allah yang sempurna tuh, dhammah, mulkun, ya kan? Jelas ya? Jadi ini sebetulnya pesan ya. Apa yang kamu miliki? Oh, saya memiliki ini, memiliki itu. Sepanjang Anda mengatakan milik, bukan muluk, ya kan? Makanya ketika ini dibawa ke dalam kata-kata makhluk, ya kata-kata kita kemanusiaan, ini nggak bisa dibawa karena fitrah yang melekat kepada ketuhanan. Ya, coba deh kalau Anda turunkan muluk. Enggak kok, saya nggak muluk-muluk. Ini milik saya, bukan muluk saya. Itu sudah fitrah manusia. Ketika Anda mengatakan milkun, artinya apa yang Anda miliki, Anda rasa miliki, kecil sebetulnya. Nilainya kecil. Kalau dia tidak rusak, dia tidak mengecil, atau hilang, atau habis sama sekali, atau nggak dapatkan lagi, karena memang kecil, pada akhirnya hancur. Kalau bukan benda itu meninggalkan Anda duluan, Anda yang tinggalkan benda-benda itu. Dan saking kecilnya, Anda nggak bawa ke tempat Anda berpulang.
Jadi sekaya apapun manusia sekarang, kalau meninggal, yang nggak akan bawa apapun ke alam kuburnya, kecuali yang melekat pada dirinya saja. Dia sekarang mau punya private jet, apakah kalau meninggal private jet dan dikuburkan sama dia? Kan tidak. Artinya milkun. Makanya di dalam ilmu nahwu disebut khafad, sesuatu yang rendah, kecil, yang pecah, yang pada akhirnya hancur lebur juga gitu. Termasuk ya yang melekat pada diri kita. Pada akhirnya akan sirna gitu kan. Tapi bagi Allah mulkun. Ketika Allah memberikan satu kewenangan tertentu, ya, satu kewenangan dari apa yang telah Allah kuasai, segalanya dari mulkunnya ditetapkan pada sesuatu, ya, ditugaskan, diberikan satu kewenangan untuk mengerjakan sesuatu, maka yang mendapat kewenangan itu disebut dengan malak namanya. Jelas? Ya, kalau banyak jamaah dijamakkan, nih kewenangannya ini, kewenangannya ini, kewenangannya ini, kewenangannya ini, ya kan? Maka disebut malaikat jamaahnya. Jelas? Nah, maka kalau kita bawa ke dalam definisi ini baru secara bahasa ya kita gali. Nanti kita akan tunjukkan dari Al-Quran, dalilnya apa, dari hadis apa. Maka kalau kita kemudian bahas dari sini, dari pengertian ini dasar yang paling pokoknya. Malaikat adalah makhluk Allah, bentuknya jamak, yang diberikan kewenangan tertentu atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Makhluk Allah yang diberikan kewenangan tertentu atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mulkunnya Allah memberikan kewenangan kepada malak, ya, untuk mengerjakan satu hal atas perintah Malik, ya, yang menguasai segala hal. Malik Yaumiddin, Malikin Nas dan sebagainya. Memberikan kewenangan yang mendapati kewenangannya disebut dengan malak, diciptakan langsung dari tingkat tertinggi untuk makhluk, yaitu nur, dengan sifat bawaan takwa yang cenderung pada kebaikan saja. Jelas? Paham ya? Nah, ini. Jadi kalau disebutkan malaikat itu bentuknya jamak. Dia seorang malaikat, salah. Kalau malaikat bukan seorang. Sama dengan mengatakan dia ulama, bukan, salah. Kalau ulama itu banyak. Dia alim. Ya, jamaknya ulama. Majelis Ulama Indonesia, artinya banyak orang alim di situ. Banyak orang alim, ya. Alim itu pintar, bagus, ya, baik gitu kan, cerdas dan sebagainya. Nah, ini malaikat, ya, jamak dari apa? Malak. Jadi kalau ada sesuatu yang mendapati satu hal, kewenangan, tugas, gambaran dan sebagainya, gambaran dari sebuah kesempurnaan ini yang berwujud dari sifat takwa, ya, dan memancarkan cahaya-cahaya kebaikan, itu disebut dengan apa? Malak, jamaknya apa? Malaikat. Kadang ini bisa dibentuk dalam bentuk kiasan di bahasa Arab. Ya, kepada sosok misalnya, kalau ada sosok yang tampil baik itu fisikal, misalnya fisiknya kayaknya memancarkan cahaya nur, itu kan digambarkan dengan yang baik-baik gitu kan. Kalau misalnya tampannya, waduh, udah kelewat standar lah gitu kan, kelewat standar dan sebagainya, tampan, terus kelihatan perangannya baik, bagus dan sempurnanya, itu seringkali di Arab itu mengatakan hadza malak gitu kan, itu bahasa kiasan. Ini kayaknya lebih mendekati malaikat gitu, itu bahasa kiasan. Ya, karena itu di surat Yusuf ayat 31. Quran surah ke-12 ayat 31. Nah, ini saya coba rubah ke bahasa yang agak keren dikit ya. Ketika para sosialita berkumpul, gitu kan? Ketika para sosialita berkumpul, ngobrol-ngobrol dan sebagainya, kemudian diberikan oleh salah satu pembesarnya satu buah dengan pisau dalam genggamannya, suruh diiris-iris, maka diminta keluar Yusuf. Yusuf keluar gitu kan, begitu keluar mereka melihat, wah ini sih nggak normal, dalam tanda petik ya, tampannya udah di atas rata-rata, di atas banget gitu kan, pancarannya, sikapnya, tuturnya, kebaikannya dan sebagainya. Wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Malak bentuknya tunggal. Ya, mereka berkata gitu kan, para sosialita itu kemudian langsung komen, oh ini sih Masya Allah gitu kan, maha sempurna Allah. Ini sih bukan manusia, ini kayaknya malaikat yang sempurna, yang baik, ya, yaitu malaikat yang menyamar dalam raga manusia dan sebagainya. Itulah udah bahasa-bahasa itu udah kiasan-kiasan melukiskan bagaimana kebaikan, pancaran-pancaran kemuliaan dan sebagainya. Itu Nabi Yusuf dilihatnya seperti itu, ya. Dan jangan salah, Nabi Muhammad itu berkali-kali lipat dari Nabi Yusuf alaihissalam. Jangan salah, Nabi Muhammad berkali-kali lipat. Kalau kita ngaji hadis, itu kan kita lihat itu berkali-kali lipat. Akhlaknya berkali-kali lipat. Makanya dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Fisiknya berkali-kali lipat. Itu gagah luar biasa, itu kan. Fisiknya kuat, kan kekuatannya juga berkali-kali lipat dari nabi-nabi yang lainnya. Dari kesabarannya sempurna lah. Ya, sempurna gitu kan, semua yang Allah berikan untuk menjadikan perangkat kekuatan sebagai rasul yang terakhir. Karena kan untuk semua umat. Ya, Nabi untuk satu kelompok aja tertentu, komunitas tertentu, ya punya kekuatan, apalagi untuk semua umat tanpa batas.
Ya, nanti kalau sudah masuk Nabi Muhammad SAW, kita akan belajar dengan lebih dalam lagi. Ya. Nah, ini gambarannya teman-teman. Ya, in hadza illa wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Satu. Nah, jelas ya? Nah, ini gambaran. Jadi seringkali di Arab juga ada dibentukan kiasan, kan? Ya, dibentukan kiasan, gambarannya seperti ini. Nah, ini kalau sudah ada kata-kata kiasan, berarti itu majas, ya, bukan nyata. Hanya diberikan satu gambaran untuk menunjukkan satu keistimewaan tertentu. Ya, itu nanti di ilmu balaghah, di ilmu badi' namanya. Jadi ada ma'ani, bayan, badi'. Kalau Anda mengatakan kepada pasangan, misalnya suami ke istri, "Mamah cantik deh." Nah, itu biasa. Ya, "Mamah cantik seperti rembulan," itu biasa. Tapi kalau Anda katakan, "Mah, rembulan aja kalah sinarnya mamah malam hari ini," misalnya kan, atau pagi hari ini, itu udah luar biasa. Ya, itu namanya badi'. Ya, di ilmu badi' nanti ada majas-majas tertentu. Ya, ada yang menunjukkan keberanian. Wah, Anda tuh Anda tuh berani seperti singa, gitu kan? Tapi ada lagi untuk menunjukkan mubalaghah, lebih superlatif. Singa aja kalah sama Anda beraninya, gitu ya. Nah, itu ada di ilmu balaghah, nanti masuknya ke situ. Nah, ini malak. Nah, kalau kita sudah paham malaikat seperti ini, dan kita temukan banyak redaksi dalam Al-Quran menunjuk pada malaikat. Seperti di malam Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikah." Bentuknya malaikah. Berarti malaikat yang turun banyak. Ya kan? Bukan satu dua, berarti beragam kan? Karena ini bentuk tunggalnya malak dan dia diberi kewenangan oleh Allah ya pada satu tugas-tugas tertentu. Ini yang kita kenali. Karena bentuknya jamak, malaikat apa saja? Tugasnya apa? Khususnya tugas-tugas yang terkait dengan misi kehidupan kita di bumi. Ya, pada saat ini. Ya, kalau tugas-tugas yang di langit, ya itu hanya untuk sekedar kita mengetahui, jadi motivasi kita. Yang di langit aja ibadah, masa kita enggak, gitu kan? Tapi ada yang langsung terkait dengan aspek kehidupan kita. Ya, yang kalau kita berjalan, ada nggak yang mengiringi, gitu kan? Kalau kita misalnya beraktivitas, ada nggak yang bertugas langsung kaitan dengan kita sampai dengan akhir kematian. Ya, nah ini yang coba kita keluarkan, kita kenali. Sehingga dengan kenal itu kita memahami, oh begini, oh begitu, ini yang harus aku siapkan, ini yang harus aku kemudian jauhi dan sebagainya. Paham ya? Nah, kalau sudah paham, yuk kita keluarkan satu-satu. Masya Allah. Nah, kita coba hapus dulu ya. Satu, teman-teman sekalian. Yuk kita mulai. Kita keluarkan ayatnya ya. Satu, Quran surah kedua, Al-Baqarah. Kita mulai dari bertahap dulu, berurut ya. Quran surah kedua, ayat 98. Kita insya Allah belajarnya akan dalam ya. Akan dalam, karena dalam harus agak bersabar, karena mungkin saya akan membahas beberapa hal yang kita belum dapati sebelumnya gitu. Ya. Nah, kita coba padukan dari sini, keterangannya ulama ini dan sebagainya. Ya. Quran surah kedua, Al-Baqarah, ayat 98. Baik. Satu, nama pertama yang disebutkan dalam Al-Quran, ada ayatnya, "Qul man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa Jibril." Jibril. Ya. Gabriel dalam bahasa Latin, orang barat menamainya dengan Gabriel, ya. Jibril kita menyebutnya, ya kan? Wa Mikail, Michael di sana menyebutnya, atau Michel juga, ya. Mikail. Ini di riwayatnya Warash dibacanya Mikail, ya. Di Hafs dibacanya Mikal, ya. Jibril wa Mikaila di dalam Warash, atau bahkan Qalun wa Mikaila. Makanya kita menyebutnya juga Mikail, ya. Di Eropa Michael, itu kan? Michael, banyak kok nama-nama malaikat itu, nama-nama nabi juga di barat, di Eropa. Ya, dulu ada pemain Liverpool tuh yang kecil, Michael Owen, gitu kan. Nah, sekarang ada pelatih MU yang baru, Michael Carrick ya. Setelah Ole itu dipecat kemarin, kan Michael Carrick yang jadi caretaker-nya sekarang. Ya kan, langsung briefing Cristiano Ronaldo. Saya hafal tuh, apa nonton? Tidak. saya nggak nonton, cuma saya tahu ya. Liverpool menang 4-0, kemarin saya tahu. Cuma itu bukan kajian kita sekarang. Ya, ini ya. Jadi Jibril, Mikail. Pelan-pelan. Yuk, satu ayat dulu ya, satu ayat. Nanti kita turunkan lagi yang lain. Ya, sekarang kita belajar bagaimana cara membacanya. Apa tugas Jibril? Apa tugas Mikail? Ya.
tugas malaikat Jibril yang paling pokok, ya kan? Pertama adalah menurunkan wahyu. Menurunkan wahyu. Sudah? Baik. Nah, setiap nabi yang diutus untuk membawa risalah di bumi, mengajar, membimbing umat dan sebagainya, tentu akan ada wahyu yang turun ya kepada para nabi dimaksud. Yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa menurunkan wahyu itu, ini malaikatnya, malaknya namanya Jibril. Ya. Jelas? Malak, tapi di dalam bahasa Indonesia diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi bentuk tunggal. Ya, tunggalnya malaikat. Ya, tunggalnya apa? Malaikat. Tapi kalau disebutkan malaikat bentuk tunggal itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab atau bahasa Al-Qur'an, ya itu bentuknya jamak. Kalau tunggalnya berarti malak. Jadi kalau saya sebutkan malak berarti yang saya maksudkan bahasa Al-Qur'an. Ya, satu tunggal. Ya, kalau saya sebutkan satu malaikat saya Jibril berarti yang dimaksud bahasa Indonesia ya, supaya tidak bingung di awal ya. Baik, jadi ini teman-teman sekalian, yang ditugaskan menurunkan wahyu kepada para nabi, rasul yang bertugas sesuai dengan ketentuan Allah. Ini malaikat yang kita kenal disebut dengan apa? Jibril alaihissalam. Nah, setiap dari satu malaikat itu menjalin hubungan dengan para rasul, para nabi. Ya, nanti misalnya ada nabi-nabi yang dekat hubungannya dengan malaikat A, malaikat B. Kita belum terangkan tapi saya coba sedikit lompat. Seperti malaikat misalnya maut ya, malakul maut. Malakul maut itu ada di Quran surah ke-32. Saya tempatkan nomor 3 lah, malakul maut kan. Malakul maut. Di Quran surah 32 ayat 11. As-Sajdah ayat 11, paling kanan sebelah bawah. Ya, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Jadi nanti ada yang sahabatnya dekat dengan malakul maut, ya. Seperti siapa misalnya? Nabi Musa dekat dengan malakul maut. Nabi Daud dekat dengan malakul maut. Jadi rasul di langit ya punya sahabat atau kedekatan dengan rasul di bumi. Ya itu sudah biasa. Biasa kalau kita ngaji di kitab-kitab pun kita akan temukan, ya kan? Nah, tapi yang paling menarik, keistimewaan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir, termulia, yang paling lengkap, paling sempurna misi risalah dan keadaan dirinya sebagai manusia, juga sebagai Rasul, Nabi Rasul, menjadikan semua yang terkait dengan beliau. Ini dasarnya Nabi Muhammad. Menjadikan semua yang terkait dengan misi risalah beliau jadi mulia semua. Turun wahyu di satu malam, malamnya jadi malam Al-Qadar. Pahala jadi lebih daripada 1000 bulan. Turun di hari Jumat, Jumat jadi Sayyidul Ayyam. Turun di Ramadan, Ramadan jadi Sayyidus Syuhur. Ya, penghulu di antara sekian bulan. Termasuk ketika ditugaskan malaikat Jibril ini untuk menurunkan wahyu, statusnya naik menjadi pemimpin para malaikat. Ruhul Amin. Ya, Ruhul Amin. Di antara sekian banyak yang terpercaya malaikat itu, ya, yang paling luar biasanya menjadi pemimpin itu jadi malaikat Jibril. Jadi ketika malaikat Jibril ini ditugaskan oleh Allah menurunkan wahyu ke Nabi Muhammad seperti nabi-nabi lain menerima wahyu, pada saat yang bersamaan ini ya kedekatannya ini menjadi lebih lekat dengan Nabi Muhammad. Dekat, Nabi talaqi Quran, diajarkan, pernah dipeluk di awal wahyu dan sebagainya dan seterusnya gitu kan. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka ketika melekat dengan Rasulullah naik status jadi ar-ruh, pemimpin para malaikat. Di antara sekian malaikat pemimpinnya ini. Pemimpin para malaikat. Ya. Coba lihat di surah Al-Qadar. Ketika Allah menyebut malaikat, dipisahkan sendiri Jibril. Nama lainnya Ar-Ruh. 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 Sudah? Baik, karena nanti ada yang bentuknya wahyu, ada yang ditugaskan juga oleh Allah meniupkan roh dan sebagainya ada. Ya, wa nafakhtu fihi min ruhi. Ya, dan aku tiupkan roh, diperintahkan malaikat. Kata Nabi nanti di dalam satu hadisnya di Al-Arba'in nomor hadis yang keempat, ya, wa yursalu ilaihil malak fayanfukhu fi ruh. Diutus satu malaikat dan ditugaskan untuk meniupkan roh, ya kan? Nah, nama malaikat Jibril sendiri ar-ruh. Ar-ruh, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. War-ruhu fiha. Jadi disebutkan para malaikat sekaligus pimpinannya itu malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu kan hanya turun, teman-teman sekalian, untuk menurunkan wahyu. Selesai fasenya. Cuma di malam Al-Qadar ini turun, memimpin para malaikat semua untuk turun. Ya, kalau sudah semuanya turun dan kita tahu ilmunya, oh kita manfaatkan habis tuh malam itu. Ada untuk berdoa, untuk istighfar, karena semua jenis malaikat turun. Nanti kan ada malaikat yang ditugaskan untuk memohonkan ampunan, mengaminkan doa, macam-macam. Itu fungsinya itu aja. Malaikat-malaikat itu turun di malam Al-Qadar. Sampai di tafsir-tafsir disebutkan kan saking banyaknya sesak di bumi sampai tenang keadaan. Jadi kalau saya punya kelereng satu, saya gini kan bunyi kan.
Ya, karena belum hampa tuh, masih banyak ruang. Tapi kalau saya kumpulkan semua sampai penuh, nggak ada sekat lagi, sudah sunyi itu, diginikan pun nggak ada bunyi. Makanya tanda malam Al-Qadar kalau ditemukan besok harinya keadaannya atau malamnya tenang, anginnya nggak berisik, pohon-pohon diam, tunduk dan sebagainya. Kenapa? Karena secara spiritual kita memahami informasi dari Al-Quran, malaikat pada turun sehingga menutup semua celah-celah, kata para mufassir, di bumi ini. Tenang, teduh, nyaman, ada kenikmatan, kedamaian gitu. Karena banyak yang turun, termasuk ini Jibril. Ya, jadi fungsi pertamanya ini untuk menurunkan wahyu. Jibril juga berperan sebagai pemimpin malaikat yang setahun sekali aja satu malam, itu kan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hambanya, nanti memimpin para malaikat untuk turun ke bumi. Ya, malaikat-malaikat yang kita nggak tahu seperti apa, tapi kita diberikan gambaran bagaimana mendapatkan rahmat di balik itu semua. Nah, yang paling terkait dengan kita itu adalah ini, penurunan wahyu. Ya, dengan malam Al-Qadar. Ya. Karena Jibril yang pernah turunkan, setahun sekali dikuatkan, digambarkan kepada kita, memberikan kesan mendalam dan sebagainya. Nanti kita akan bahas. Menurunkan wahyu ini begitu penting, karena ini nanti akan menjadi penguat pembuktian risalah kenabian Nabi Muhammad SAW. Ya, dan Al-Imam Al-Bukhari membuat pasal tersendiri, bab tersendiri dari 97 pembahasan. Itu pembahasan pertamanya dibuka dengan kitab Bad'ul Wahyi. Saya ulang ya. Dibuka dengan kitab Bad'ul Wahyi, permulaan wahyu. Baik. Permulaan wahyu. Saya tunjukkan kepada Anda kitab Sahih Al-Bukhari. Bismillah. Saya coba bawakan dulu ya, sebentar ya. Sahih Al-Bukhari. Ini dan ini yang ada syarahnya. Kita bawakan. Bismillah. Nah, teman-teman ya. Nah, mungkin yang di kita banyak yang punya beragam. Ini tanpa syarah. Artinya semua isi hadis Al-Bukhari ada di sini semua, ya kan? Nah, ini ya. Ini yang ada syarah. Ini syarahnya nggak terlampau banyak ya, yang sedang gitu. Kalau kita syarah itu penjelas. Maksudnya ini, maksudnya ini. Ini nggak terlalu banyak, sedang. Makanya ini ada 4 jilid ya. 3 sampai 4 jilid. Ada lagi nanti yang paling fenomenal, Fathul Bari fi Syarah Sahih Al-Bukhari. Ya, itu 18 jilid sendiri. 18 jilid sendiri karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, ini saya ingin gambarkan, ini ada 97 topik di sini. 97 topik. Dan ini yang paling valid, validitasnya paling dikuatkan oleh para ulama, ini paling ketat sekali ya dalam penelusuran informasi yang tersambung kepada Rasulullah SAW. Nah, cuma cara kita mempelajarinya itu harus paham. Jadi kitab hadis ini bukan sekedar ini dari Nabi informasi begini, tidak. Ini disusun oleh ulama, ya para ulama kita. Al-Imam Al-Bukhari saja menyusun ini berdasarkan topik-topik kebutuhan kita. Jadi beliau ini Masya Allah cerdasnya luar biasa. Jadi mudah bagi beliau hanya menyebutkan hadisnya 1, 2, 3 sampai 7.000 sekian misalnya. Tapi yang dilakukan apa? Yang dilakukan topiknya dibagi ke 97 topik yang terkait dengan kebutuhan kita. Jadi kalau Anda misal nih, saya lagi pengen penguatan iman, tinggal dibuka topik iman, 57 hadis. Anda pelajari isinya. Jadi kalau Anda mengatakan iman saya kok naik turun ya, kalau naik semangat, kalau sedang turun tuh lemah gitu kan, itu sudah ada. Buka Kitabul Iman ada. Anda ingin belajar, ada mahasiswa pembelajar, buka Kitabul Ilmi. Ada sekian hadis membimbing kita. Begini cara belajar yang benar, mengatur waktu yang benar, cara menghafal yang benar, cara mengulang yang tepat. Ada contoh pengajian ibu-ibu. Nabi punya pengajian ummahat setiap hari Kamis. Ada. Ya, apa yang dibahasnya, kurikulumnya apa. Makanya kalau ibu-ibu bikin pengajian, nggak usah minta yang aneh-aneh judulnya. Yang ibu butuhkan aja apa. Nanti akhwat butuhkan apa, susun. Ini ada petunjuk-petunjuknya. Ya. Yang profesi sebagai perawat, medis ada, profesi di militer ada di sini, tinggal dikeluarkan. Yang paling menarik teman-teman sekalian, sebelum memulai 96 topik, maka topik yang pertamanya itu adalah menetapkan ya risalah Rasulullah SAW tentang wahyunya, kebenaran kenabiannya, kitab Bad'ul Wahyi. Ini yang menunjukkan kejeniusan Al-Imam Al-Bukhari. Jadi kalau ditampilkan yang lainnya dulu, sementara kenabiannya itu masih lemah, gitu kan? Ya, belum kuat, dalilnya belum ada, orang bisa menyoal nanti. Ya, apa buktinya Rasulullah itu Nabi? Apa buktinya Muhammad SAW seorang Rasul dan sebagainya? Karena itu yang pertama kali ditampilkan oleh beliau, teman-teman sekalian, adalah kitab Bad'ul Wahyi. Ya, kitab Bad'ul Wahyi. Topik pembahasan tentang awal dimulainya wahyu. Disitulah diterangkan
Malaikat yang hadirnya siapa, dari sejak fase mimpi yang benarnya bagaimana. Kan bermimpi loh Rasulullah SAW itu ya. Mimpi dulu, mimpi selama sekian waktu, dari sekian masa itu, setelah itu baru bertahanus, keluar Hira, baru turun malaikat dan sebagainya, apa yang disebut dengan namus, gitu kan. Ya, kata Waraqah bin Naufal, Waraqah itu siapa? Nanti kita lihat. Ya, nanti ada tayangan terbaru yang saya siapkan. Ya, jadi jangan salah paham nanti ya. Ada Waraqah bin Naufal, ada pendeta Bukhaira. Bukhaira nama latinnya George. Ya, atau Georges ya, itu nanti kita akan lihat siapa sebetulnya mereka semua itu ya, sampai kemudian beriman dan sebagainya. Nah, ini ada yang sangat menarik teman-teman sekalian. Jadi jelaskan nama malaikatnya, malaikat Jibril, ya, nama-nama lainnya apa gitu. Kemudian karakter wahyu bagaimana, sifat menerima wahyu bagaimana, seperti apa malaikat membawa wahyu itu. Jadi disebutkan ciri-cirinya. Apa pentingnya pembahasan ini? Pentingnya adalah pada kalimat Nabi. Perhatikan kata Nabi, la nabiyya ba'di. Gak akan ada nabi setelah saya. Ya, dalam bahasa Arab, kalimat ini standar. Nafi, bentuk nafi, tapi memberikan kesan bahwa peristiwa ini kemungkinan akan terjadi. Begitu Anda mendapatinya, tinggal munculkan kata la-nya, nafinya. Ya. Jadi kata Nabi kan begini, la nabiyya ba'di. La, gini. Nabiyya ba'di. Ba'di. Ini ada la-nya. La-nya nafi nih, menolak. Ya, tidak ada nabi setelah saya. Baik sekarang saat nabinya hidup, ataupun yang akan datang. Kalau untuk yang akan datang saja pakai lan. Kalau untuk yang dulu pakai lam. Ya, lam. Sudah, itu untuk yang dulu. Kalau menafikan yang akan datang pakai lan. Tuh. Kalau menafikan yang sekarang dan menutup yang akan datang itu pakai la. La nabiyya ba'di. Nggak ada nabi setelah saya. Baik itu sekarang saat saya masih hidup ataupun setelah saya wafat. Kalimat ini selain memberikan unsur nafi juga memberikan kesan. Awas, ini penting cara membacanya dengan ilmunya. Memberikan kesan bahwa kemungkinan ke depan, kata Nabi, akan ada yang ngaku-ngaku nabi setelah saya wafat. Kalau engkau temukan yang seperti itu, maka cukup Anda katakan la. Ini aja satu, la. Nafi, nehi. Ya, cukup ini aja satu, la. Udah. Jadi nggak usah sibuk. Gak usah pakai dalil, gak usah pakai macam-macam. Tinggal pakai la, selesai. Dan terbukti apa yang Nabi sampaikan benar. Karena beliau dibimbing oleh wahyu. Apa yang disampaikan pasti benar. Makanya sejak Nabi wafat, begitu selesai Nabi SAW risalahnya meninggal dunia, muncul tuh Musailamah ngaku, kan, saya Nabi. Ya, Muhammad SAW punya surat Al-Fil, saya pun punya Al-Fil, khurtumhu tawil, fil gajah, belalainya panjang dan sebagainya. Ini muncul nih pengakuan-pengakuan ini. Ya. Maka kalau ada orang-orang yang mengklaim seperti itu, tolak, la, selesai. Ini kalau iman kita kuat. Ya kan? Iman kita kuat. Kadang saya suka bingung juga ya. Ya, ini kalimat Nabi kan nyata, dari dulu juga sudah ada yang ngaku. Kalau ada yang ngaku itu nggak aneh, karena Nabi pun pernah sampaikan. Ada kemungkinan orang akan begitu. Yang aneh itu setiap ada yang ngaku, pengikutnya ada aja. Ada aja pengikutnya. Setiap ada yang ngaku Nabi, ada aja. Jadi kalau sekarang ada yang ngaku, oh saya Nabi ke-26 misalnya kan, ya, dan sebagainya. Ada yang ke-27, ada yang sebelumnya ngaku. Itu katakan Anda telat 15 abad yang lalu pun setelah Nabi wafat, ada yang ngaku. Ya, cuman ya itu, mohon maaf, meninggal dalam keadaan nista juga, selesai juga gitu. Ya, nah nanti kalau masih ngeyel-ngeyel, nunjukkan ini, nunjukkan itu. Ini saya buktinya Nabi, saya punya kuasa ini, kuasa itu. Pembuktiannya apa? Maka Al-Imam Al-Bukhari memberikan sebuah bab tersendiri. Kita bad'ul wahyi. Ini kalau kamu Nabi ngaku, berarti kamu punya wahyu. Untuk dapat wahyu itu, berarti nggak ada malaikat lain kecuali Jibril. Karakter Jibril itu begini kalau menurunkan wahyu. Coba tunjukkan. Mana Jibrilnya? Kan dulu pernah ada yang ngaku Nabi kan? Ya. Setelah ngaku Nabi, berubah bahkan ngaku malaikat. Ya, dulu sebelum gubernur yang sekarang di Jakarta, ya, sebelum yang sekarang itu bahkan mengajukan proposal ingin mendaratkan malaikat Jibril di Monas. Ya, tangkap juga tuh sama polisi tuh, ya. Tangkap 2 tahun, dihukum penjara tuh. Ya, luar biasa tuh polisi kita tuh. Jangankan teroris, malaikat ditangkap tuh. Ngaku malaikat. Dulu ada pelatih bulu tangkis. Ada juga tuh, ngaku Nabi tuh. Ya, tangkap juga sama polisi tuh. Ya, begitu ditangkap, diinterogasi. Kenapa Anda mengaku Nabi? Saya ke Bogor, Pak, dapat wahyu. Anda bayangkan tuh, di Bogor, orang ke Bogor dapat talas, dia dapat wahyu tuh. Itu yang macam-macam lah gitu, kayak gitu tuh. Nah, nanti kita diberi petunjuk oleh Allah. Seorang Nabi itu nggak mungkin menjadi Nabi kecuali muncul wahyu, kan? Nah, wahyu ini dibawa oleh malaikat. Karakteristik malaikat Jibrilnya begini, begini, begini. Terangkan oleh Allah. Ya, dari mulai ini
Nah, ada yang fasenya mendengar suara-suara, tanda-tandanya begini. Ada yang fasenya nanti pembuktian lewat wahyu, turun kalimat-kalimat. Dari kalimat ini bisa diuji apakah bahasa manusia atau bukan. Ya, nah, secara singkat kita ingin sampaikan bahwa ya karena malaikat Jibril ini tugasnya menurunkan wahyu dan fase kenabian selesai, maka malaikat tidak akan turun lagi. Ya, apa kepentingannya bagi kita? Karena tidak akan turun lagi untuk menurunkan wahyu, tugas pokoknya menurunkan wahyu, maka nggak akan ada nabi lagi. Karena itu kalau ada yang ngaku-ngaku nabi, selesai aja, udah tolak lah. Nggak usah capek-capek. Ya, kalaupun ada yang sekarang bilang, saya nabi, gini, saya udah lah, selesai. Karena tugas malaikat, kalau kita kenal, kita ini beriman. Makanya simpul imannya penting dikuatkan pada jiwa kita. Kalau udah kuat imannya, paham ilmunya seperti ini, setiap ada yang ngaku nabi, kita langsung tolak aja. Ini yang lemah-lemah iman yang muncul. Saya nabinya nabi baru nih, Ahmad, lahirnya di India, gitu kan, muncul golongan, ini lampu muncul lagi nih, namanya aja unik nih, Zhang, gitu kan, nanti pengikutnya disebut Zhangiyah, gitu kan, ada ini muncul itu, muncul ini, udah, bagi kita orang beriman selesai, dari dulu 15 abad, Nabi ngasih kita satu kata aja, lah, dah, cukup. Kalau mau didalami ya, tanya malaikatnya mana. Buktinya mana, mukjizatnya mana dan sebagainya. Ini pembukanya kita Badul Wahyi. Setiap nabi punya mukjizat, setiap nabi ada malaikat, karakteristiknya begini begitu dan sebagainya. Itu yang bisa dihadirkan. Hanya penutupnya adalah malaikat Jibril tugasnya oleh Allah hanya diberikan untuk menurunkan wahyu. Setelah Rasulullah SAW selesai paripurna ya meninggal dengan kemanusiaannya, mewariskan risalahnya kepada kita sampai dengan kehidupan kita berakhir, maka malaikat Jibril pun tidak menurunkan wahyu lagi. Jadi nggak ada sekarang nabi-nabi. Penutupnya sudah Nabi Muhammad SAW. Selesai sampai sini. La. Lalu apakah kemudian masih turun? Masih malaikat Jibril cuma sekali saja. Untuk menegaskan risalah kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Ya, setahun sekali. Kapan? Malam Al-Qadar. Di mana dalilnya? Quran surah 97. Ayat yang pertama. Dengan turunnya malaikat Jibril itu dan mengagungkan malam itu menjadi Al-Qadar, pahala makin banyak. Jadi malaikat Jibril ditugaskan oleh Allah sekali dalam setahun itu, malam Al-Qadar untuk turun. Malam Al-Qadar, mimpin para malaikat. Untuk apa? Menguatkan risalah kenabian Muhammad SAW. Ya, jadi bukan menurunkan wahyu lagi. Setahun sekali ini cari nabi baru. Tidak, nggak ada maksiat, takwa aja. Hanya menguatkan risalah Nabi Muhammad. Menguatkan risalah Quran. Memberikan gambaran kepada kita bahwa bagaimana Rasulullah setiap Ramadan bertalaki kepada malaikat Jibril. Ya, mendapatkan kemudian bimbingan wahyu dan sebagainya. Dan seterusnya. Jelas ya? Nah, ini yang penting bagi kita. Jadi kalau kita sudah belajar tentang malaikat pertama, malaikat Jibril, tugasnya menurunkan wahyu, wahyu diturunkan kepada para nabi, nabi terakhir Nabi Muhammad, selesai. Jadi nggak ada lagi malaikat Jibril menurunkan wahyu lagi karena sudah selesai tugasnya. Jadi kalau ada yang mengaku nabi, kita langsung tolak. Yang kedua, malaikat Jibril ar-Ruh turun ya sekali aja dalam setahun, yaitu malam Al-Qadar, memimpin para malaikat untuk menguatkan risalah Nabi Muhammad SAW sekaligus membawa keberkahan di malam Al-Qadar itu yang melahirkan pahala lebih daripada 1000 bulan. Jelas ya? Baik. Kalau sudah jelas, teman-teman sekalian sudah dipahami, sekarang bagian ketiga yang terkait dengan malaikat Jibril. Ini bahasan yang terkorelasikan tapi sangat penting bagi kita dalam manhaj menghafal Al-Quran. Ya, sekarang buka Quran surah ke-75. Ini penutupnya ya malaikat Jibril. Ke-75. Ayat 16 sampai 18. Ayat 16 sampai 18. Ini kisah tentang tugas malaikat Jibril yang menurunkan wahyu atas perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, saat proses penurunan ini ada pesan mendalam, pembelajaran untuk kita. Ini yang kita bahas. Sebetulnya babnya bukan akidah. Tapi saya ambil karena terkait dengan malaikat Jibril, ya. Dan di sini kita akan lihat bagaimana penilaian dari malaikat kepada Rasulullah dan atas perintah Allah terjadi sesuatu. Ya, Quran surah 75 ada ayat 16 sampai 18. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Ada ayatnya? Oke, baik. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Ini agak tinggi ya, saya coba sederhanakan mungkin. Jangan kamu cepat-cepat gerakan lisanmu ya untuk bisa menghafalkannya dengan ikhtiarmu. Jadi ini seperti saya pernah sampaikan, kebiasaan penghafal Quran fitrahnya ingin cepat hafal ya, gerakan. Cepat. Alif lam mim alif lam mim alif lam mim, cepat seperti itu ya. Nah, apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Nah ini yang paling menarik nih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana.
kami akan menghimpunnya dalam jiwamu, ya kan? Lalu membimbing engkau, ya, dengan bacaan. Ditugaskan malaikat untuk membacakan kepada Rasulullah. Begitu dibacakan sekali baca, Nabi mendengar, diikuti langsung tertanam di jiwanya. Ya, fa idza qara'nahu, dan apabila kami perintahkan nanti, ya Allah dengan keagungannya, nah di situ ta'zimun nafsi. Dengan keagunganku aku perintahkan kepada Jibril untuk dibacakan, ya. Itu yang turun langsung lewat malaikat, ya. Yang langsung lewat malaikat dari fase-fase wahyu. Jadi begitu diturunkan, malaikat bacakan, diperintahkan oleh Allah, Jibril bacakan, dibacakan oleh malaikat. Begitu dibacakan oleh malaikat, ya, fattabi' Qur'anah, ikuti aja bacaannya. Begitu diikuti, tertanam dalam jiwa. Baik ya? Ya, ini sampai di sini. Ini baru terjemahan nih. Nah, ada sesuatu yang sangat menarik teman-teman sekalian. Nah, fase ini kan setelah turunnya surah Al-Alaq. Ya, Al-Alaq. Yang Quran surah 96 ayat 1 sampai 5 itu. Coba pindah dulu ke Quran surah 96 ayat 1 sampai dengan 5. Ini saya mau ajarkan satu rahasia dalam hafalan Quran yang terambil dari isyarat Quran sendiri terkait dengan tugasnya Jibril alaihissalam. Ada Quran surah ke-96 Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Kita hafal insyaallah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalau kita buka dalam keterangan sejarah, bahkan di kitab-kitab hadis, saat wahyu pertama diturunkan Iqra, ya, malaikat diperintahkan oleh Allah, Iqra, kata Jibril. Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Ma ana biqari. Diterjemahkan, saya nggak bisa baca. Ingat ya, kalimatnya ma ana biqari. Nabi tidak mengatakan ma qara'tu, saya nggak bisa baca. Tapi ma itu kemudian dikuatkan dengan ba. Kalau ma ketemu dengan ba, ya, ma itu teman-teman sekalian, itu kalau ketemu dengan ba, itu maknanya taukid, penguat. Sama seperti laisa ketemu dengan ba. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Ya, di surah At-Tin, Allah bisa mengatakan alaisallahu ahkamal hakimin, tapi pakai ba. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Itu penguat, taukid, untuk menunjukkan kesungguhan, benar-benar. Kata Nabi, saya benar-benar nggak bisa baca. Ma'ana biqari. Diulang 2 kali. Iqra, ma'ana biqari. Yang ketiga, dipelukan oleh malaikat, diberikan kekuatan, dengan setelah itu turun wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perhatikan kalimatnya. Begitu lengkap kalimatnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Coba lihat mushafnya. Lihat mushafnya baik-baik. Perhatikan. Ba-nya itu ada alifnya. Ada alif ke atas. Setelah itu sin, mim. Bandingkan dengan bismillah. Alifnya nggak ada. Kalau kita nulis bismillahirrahmanirrahim, ba langsung ke sin kan? Alifnya hilang kan? Ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa di situ ada alifnya? Ya, kalau kita belajar ilmu rasam Quran, ya, penulisan Al-Quran, nanti baik di masa sahabat Abu Bakar, diteruskan nanti dihimpun kembali di masa Utsman, yang terakhir itu kan saat dikumpulkan, dikopi ya semua, ya, dengan tulisan lagi, karena belum ada mesin fotokopi waktu itu, ya kan? Ditulis, disalin ulang, dibagikan ke 5 tempat yang utama. Itu Anda bisa perhatikan, kenapa yang di sini misalnya ada alifnya, di sini nggak ada. Kenapa tulisan Ibrahim di sini ada ya-nya, di sini pakai alif gitu kan, dan sebagainya. Itu ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Selain nanti menunjuk kepada unsur bacaan yang mewakili semua riwayat, ya, Maliki Yaumiddin, kenapa di situ mimnya nggak ada alifnya tapi langsung lam, langsung kaf. Terus ada tanda fathah tegak di atasnya, ayat Al-Fatihah ayat 4, Maliki Yaumiddin, mim ada fathah tegak, lam kaf, gitu kan? Karena bisa dibaca 2 riwayat, bisa panjang Maliki Yaumiddin, bisa pendek Maliki Yaumiddin. Nah, ada lagi hikmahnya, hikmah tafsir. Di antaranya apa? Kenapa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Iqra bismi, gitu kan? Nah, itu alif, kenapa ada alif? Yang paling menarik harakatnya kasrah. Kalau ada harakat kasrah, alifnya sebetulnya nggak harus muncul. Walaupun dia hamzah wasol, bisa dihilangkan. Bisa hilang. Karena alif itu pasangannya fathah. Tapi di sini ada alif. Sedangkan alif pasangan fathah. Alif itu fungsinya memanjangkan bacaan. Fataha pendek, setelah fa ada alif, bagi panjang, fa 2 harakat, ya kan? Misalnya mim fa ta ada alifnya, dibaca miftahun, ya, alif fungsinya memanjangkan bacaan. Dalam fikih lughah, kalau kita belajar fikih bahasa, saya di bahasa Arab spesialisasinya, ya kan? Ya, untuk mendukung pemahaman kepada Al-Quran, saya mendalami di bahasa Arab, ya. Nah, yang paling menarik, kalau ada alif, ya, itu secara fikih lughah bisa dimaknai bahwa sesuatu yang berlangsung itu tidak singkat, ada proses, ada panjang.
kadang-kadang berliku gitu. Jadi kalau misalnya Anda menemukan kata panjang, ini bukan menunjukkan harokat saja dibaca panjang, bukan. Tapi peristiwa yang disampaikan itu bukan peristiwa yang singkat. Ada proses, sesuatu yang bertahap, kadang-kadang berliku. Itu disimbolkan dengan alif. Kalau banyak nanti melibatkan banyak orang dengan wawu, ya kan? Ya, kalau sesuatu ini kemudian seringkali melahirkan kelembutan atau sesuatu yang cepat hilang atau yang bergeser menjadi kecil, ya pakai kasrah, pasangannya ya nanti. Makanya ya berpasangan dengan kasrah, waw berpasangan dengan dhammah untuk mengangkat jadi banyak. Dhammah itu in dhamma jadi banyak, ya. Itu derajatnya tinggi rafa karena semakin banyak semakin terangkat. Itu ada ilmunya. Nah, sedangkan alif pasangannya fathah. Sesuatu yang terbuka untuk membuka jalan karena prosesnya agak panjang. Ya, itu asalnya. Ya, falsafah bahasanya demikian maknanya. Nah, tapi persoalannya, kenapa harokatnya kasrah tapi ada alifnya? Untuk memberikan kepada kita kisah ini di awal mula wahyu turun. Jadi begitu wahyu diturunkan, jangan dikira Nabi langsung bisa mengikuti bacaan. Nabi mengatakan, saya nggak bisa baca. Saya nggak bisa baca, gitu kan? Maka cuma ditunjukkan dengan satu huruf saja. Ini prosesnya. Maka dipeluk oleh malaikat, disampaikan. Ya, kamu telah dipilih, ditetapkan Allah sebagai Nabi, sebagai Rasul. Oleh Allah. Ya, oleh Allah. Yang jangankan membuat engkau bisa mengikuti bacaan. Padahal engkau nggak pernah punya guru, nggak pernah belajar, nggak pernah bersekolah, nggak pernah macam-macam. Menciptakan manusia aja yang kompleks begitu mudah. Maka kata malaikat apa ya? Diturunkan wahyu, perintah dari Allah, sampaikan. Iqra bismi rabbik. Ikuti bacaan ini, ikuti bacaan ini. Ya kan? Niatkan karena Allah, karena Rabbu. Karena Rabbu, ya, alladzi khalaq, yang telah menciptakan kamu aja begitu mudah, apalagi membuat kamu mudah mengikuti bacaan. Ya, kamu nggak usah ikuti. Ya, aku yang tanamkan, kata Allah tuh. Malaikat begitu diperintahkan, makanya ketika Nabi bersemangat dengan itu, ingin mengikuti, ingin cepat-cepat, diikutin, pengen cepat. Tapi Allah berkehendak lain. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Kata Allah, kamu manusia mulia, manusia yang terbaik. Ya, kamu diberikan kekuatan oleh Allah, ikuti bacaannya, cukup diikuti sekali, ditanamkan dalam jiwanya, langsung bisa menghadirkan itu semua. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kasih Allah diturunkan kepada Rasulullah selain karena sifat kenabiannya, turun itu semua? Jawabannya adalah ya karena bahasa Nabi sendiri yang menyampaikan kepada kita, aku manusia paling takwa yang Allah tetapkan. Jadi ternyata ketakwaan itu sumbernya. Ketakwaan itu sumbernya, bahkan ketakwaan itulah yang menjadikan malaikat Jibril alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk berinteraksi dengan Rasulullah dengan cara yang paling mudah. Nah, apa kaitannya dengan Al-Quran? Saya tadi katakan kepada Anda, malaikat Jibril itu turun sekali dalam setahun di malam Al-Qadar. Dan malam itu disebut dengan Nuzulul Quran, kan? Saya ingin katakan, itu peluang terbaik bagi kita untuk mendapatkan Al-Quran. Ya. Makanya dari awal, bangun kekuatan takwa. Sebelum nih masuk ke Ramadan. Tingkatkan. Saat Ramadan, lebih tingkatkan lagi. Nah, bersamaan dengan itu, Ramadan itu waktu terbaik bagi kita untuk menghafal Quran. Saya sarankan pada Anda persiapan nih, 4 bulan ke depan. Dari sekarang, perbaiki diri kita, ikut STWH terutama ya. Tingkatkan takwa kepada Allah, dekati lewat tahajud, lewat macam-macam. Nanti Ramadan telah terbangun sebuah kualitas, jadi kebiasaan. Tingkatkan itu mulai di awal Ramadan, dengan kita menyiapkan rencana hafalan Quran selama Ramadan. 30 juz dalam 30 hari itu. Siapkan oleh Anda. Nah, puncaknya apa? Puncaknya adalah ketika datang malam Al-Qadar itu. Dari awal tuh Anda tuh, terus kan berusaha. Ini jarang orang ketahui. Nah, ini agak susah menerangkan rumusnya. Tapi kalau Anda keluarkan ayat dan sebagainya, Anda paham skemanya seperti itu. Tingkatkan, mohon kepada Allah, minta begitu masuk Ramadan, mulai menghafal. Dengan cara meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi apa? Ketika bersamaan dengan malam Al-Qadar, di situ Anda sudah mulai berusaha menghafal dan memohon kepada Allah. Bukankah malaikat pada turun? Termasuk malaikat Jibril yang menjadi roh pemimpin para malaikat saat tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikatnya turun. Dan ketika semua malaikat turun, bukankah doa-doa diijabah? Kita bermohon, kita meminta. Disitulah Anda minta kepada Allah agar Allah berkenan memudahkan hafalan Quran Anda seperti Allah memudahkan Rasulullah menerima wahyu itu dan menanamkan kepada jiwanya. Saya mengajarkan ini kepada murid-murid dalam proses hafalan Quran. Masya Allah, Ramadan kemarin kurang lebih ada 30 orang hafal Quran 30 hari. Ya, 30 hari 30 juz. Ya, ada yang 20 hari, 28 hari, 27 hari, 23 hari. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, ini gambarannya. Maaf agak sedikit melengkapi ya, mumpung ingat. Ya, kalau sudah lupa kan suka nggak ingat di masalahnya. Ya, jadi saya mau tegaskan sebagai penutup bahwa yang pertama,
Malaikat Jibril diperkenalkan kepada kita dengan tugas menurunkan wahyu dari Allah kepada Rasulullah, para nabi-nabi, Rasulullah, dan puncaknya Nabi Muhammad SAW. Karena beliau sudah purna tugas dalam menurunkan wahyu, artinya selesai menurunkan wahyu, cuma ditugaskan untuk menguatkan risalah wahyu, yaitu setahun sekali dengan memimpin para malaikat turun ke bumi di malam Al-Qadar. Jadi masih ada tugasnya adalah menguatkan risalah wahyu ya setiap setahun sekali di malam Al-Qadar. Itu jelas ayatnya ada, kemudian hadis-hadis penguatnya juga banyak dan sebagainya. Jadi ini menandakan nggak ada lagi nabi setelah Rasulullah. Jadi kalau ada isu-isu ngaku nabi, siapapun, profesi apapun, udah tinggalkan aja. Ya, ingat ya, masyarakat sekarang nih kalau ada aliran-aliran baru ngaku nabi baru, tinggalin aja, tinggalin. Ya, kasihan gitu, kasihan. Ini juga nabi-nabi palsu nih, jangan bodohin orang-orang di sekitaran gitu kan. Takwalah kepada Allah mumpung masih ada waktu untuk bertobat, kembali ke jalan yang benar gitu kan. Apa sih yang didapatkan tuh meninggal juga? Nggak dapat apa-apa gitu. Ya, popularitasnya yang jelek dikecam banyak orang, apa nggak malu? Nggak malu kan orang tua Anda juga malu, gitu kan, kerabat malu, dicela di mana-mana, hidup nggak tenang, sampai ngungsi, pindah sana, pindah sini. Kok saya heran ya, gimana berpikirnya? Anda kan nggak tenang, pindah sana, pindah sini, cari orang, kecam orang, mau ditangkap orang, tuh masih dipertahankan. Ini kan nggak sehat namanya gitu. Ada sesuatu yang salah dan kita doakan ya supaya kembali kepada jalan yang baik, jalan yang benar. Saya kira itu untuk bagian pertama. Nah sekarang Mikail tadi disebutkan, siapa Mikail? Kita sering dengar info ditugaskan menurunkan rahmat. Sekarang bagaimana cara menurunkannya? Di tempat apa rahmat diturunkan? Di mana senangnya beliau menurunkan rahmat atas perintah Allah? Seperti apa suasananya? Jangan-jangan kita berdoa di rumah nggak turun. Malaikat yang ditugaskan nggak mau masuk karena ada sesuatu yang nggak disukai. Kan? Atau perilaku kita. Ya, mungkin perilaku sebagian orang yang nggak disenangi malaikat Mikail sehingga nggak mau gitu. Begitu diperintahkan nggak mau. Ya, setelah itu malaikat maut, malakul maut. Ya, tugasnya jelas mencabut nyawa. Tapi apakah kita pernah belajar bagaimana cara beliau mencabut nyawa? Caranya bagaimana? Kan disampaikan di Al-Quran. Kita harus siap-siap, jangan sampai masuk kepada yang menegangkan. Ya, ada yang merasa dipukulin, ada yang dibiarin, ada yang digantung, ada yang macam-macam. Ya, ada yang dicabutnya kayak durinya horizontal, bukan vertikal tegak lurus. Nanti kita akan lihat seperti apa supaya kita memahami. Nanti setelah semuanya kita bahas sampai malaikat yang terkait dengan kehidupan kita baik di dunia ini, di alam kubur sampai ke akhirat. Nah, baru kemudian kita bahas lawannya, yaitu setan. Siapa setan? Asalnya dari mana? Kenapa jadi setan? Ya. Kemudian seperti apa misi yang dia bangun sendiri dan sampai berpulangnya sampai dia pidato. Masih sempat-sempatnya pidato sebelum masuk neraka tuh. Masih sempat pidato. Nanti kita lihat. Wah, itu memang makhluk luar biasa durjananya gitu kan. Sampai mau masuk neraka pun masih pidato juga. itu luar biasa tuh. Ya, nanti kita akan lihat ya. Nanti kita akan lihat turunan-turunan yang dimaksudkan. Nah, tapi ini perkara-perkara iman. Iman itu yakin tanpa ragu. Jadi kalau masih ada yang menyoal, masa iya, masa begini, nah itu imannya dipertanyakan. Ini saya hanya bahas bagi orang beriman ya, artinya bagi yang yakin, ya silahkan gitu ya. Yang tidak beriman ya itu ya mungkin komentarnya bukan dengan imannya, ya bisa dengan akalnya, bisa dengan nafsunya, dengan macam-macam. Tapi kalau sepanjang masih ada akal pun insya Allah masih mau belajar. Jadi kalau masih ada akal itu masih mendorong untuk memfungsikan iman. Kecuali kalau sudah konslet akalnya, ya akalnya agak bersoalan, itu pun kita masih punya tugas mendoakan dan membimbing kepada jalan-jalan yang baik. Ya, nanti sekarang hati-hati ya teman-teman, baik yang tergabung di YouTube ataupun di Keluarga Besar Mira. Sekarang ada yang berusaha menanamkan penyakit di dalam akal kita. Sedangkan manusia banyak kenal dengan penyakit fisik saja. Ya, sekarang penyakit fisik sudah banyak polinya di rumah sakit, klinik, macam-macam, puskesmas sudah banyak. Pendekatan obatnya banyak dari yang alami sampai yang kimia. Tapi yang bahaya sekarang sudah masuk penyakit fisik. Penyakit akal. Masuknya ke akal dengan membangun silogisme, ya cara berpikir yang salah. Sehingga kesimpulannya keliru dan menggerakkan tubuh untuk bergerak dengan cara yang tidak benar. Ya, kalau penyakit roh udah dari dulu udah ada. Karena memang sasaran setan itu kepada roh, ya yaitu melalui potensi fujur. Itu musuhnya udah ada dari sejak manusia turun pertama kali, setan udah declare bahwa dia akan membawa itu sumber penyakit roh itu setan. Ya, penyakit fisik dari makanan, dari pergaulan, dari macam-macam. Nah, sekarang ada masuk kepada penyakit akal. Nah, kalau tiga-tiganya berpenyakit, rohnya sakit, akalnya sakit, fisiknya sakit, jadi persoalan. Ya, nanti kita akan belajar kalau dengan iman itu kuat, insya Allah iman itu akan memberikan pancaran cahaya yang kuat sehingga menghanguskan berbagai penyakit yang ada di fisik, di akal, juga di roh. Ya, dalam saat yang bersamaan. Saya kira itu. Mohon maaf kalau hari ini kita agak tinggi belajarnya, ya, tapi kesimpulannya sangat sederhana. Bahwa mengenal malaikat, yaitu mengenal makhluk-makhluk yang Allah tugaskan khusus untuk melancarkan misi kehidupan kita sebagai hamba Allah, baik di muka bumi ini sehingga sampai kembali
kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pertama adalah malaikat Jibril, ditugaskan menurunkan wahyu untuk menetapkan kerasulan Nabi Muhammad SAW, sekaligus memberikan satu isyarat kepada kita semua yang tegas bahwa tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Karena itu selesai ya, misi malaikat Jibril untuk menurunkan wahyu kepada para nabi dan rasul, tapi ditugaskan setahun sekali untuk turun menguatkan risalah Nabi Muhammad di malam Al-Qadar, seperti Allah tegaskan di surah Al-Qadar surah 97 itu ya. Demikian pembahasan kita kali ini. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Demikian, terima kasih. Akan ditutup oleh Ustadz Fadil sekaligus menguatkan informasi yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.